Halo UC People, selamat sore semuanya. Kembali lagi di live kita hari ini dan kita spesial ya hari ini. Aduh, bersama ibu yang cantik banget nih. Terima kasih. Halo UC People. Boleh perkenalan dulu ya Bu ya? Boleh. Oke, saya Esi, saya bekerja di library, yaitu di perpustakaan UC Library. Gitu ya, udah kelihatan lah ya di belakang kita betul, sudah betul. banyak buku gitu ya. Betul sekali. Backgroundnya menandakan ya. Menandakan sekali. Ada berapa macam buku yang ada di sini yang bisa dipilih gitu ya. Betul sekali, betul. Oke, UC People semuanya. Jadi kita hari ini special live bersama UC Library, betul. Dan karena kita hari ini sedang merayakan Hari Buku Nasional gitu ya. Betul. Jadi hari ini kita akan mengulik-ulik gitu bersama Bu Esi ya terkait buku-buku gitu ya Bu ya. Terkait ya library yang ada di sini. Boleh layanan library apa betul. aja. Karena ini juga salah satu fasilitas yang diberikan Betul, UC ya Bu ya. Betul sekali. Oke, jadi gimana Bu kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik ya, sehat. Agak nervous juga ya. Santai aja Bu, enggak apa-apa. Kita lebih santai aja kita ngobrolnya siap. bersama UC People ini gitu. Oh mungkin ini ada juga dari teman-teman SMA gitu loh Bu, bisa disapa juga gitu ya. Halo anak-anak siswa-siswa dari SMA. Iya seperti itu ya. Ini Bu, hari ini sudah sampai sore ya, sudah bagus juga. Bu Esi di sini sudah berapa lama? Oke, aku di UC ini dari 2007. Jadi wow, sudah lama ya. Bisa dihitung 17 tahun ya, kurang lebih ya. Wow. Kurang lebih 17 atau 18 tahun lah gitu. Habis berdirinya UC ya Bu ya? Betul, 1 tahun betul, ya? 1 betul. tahun berdiri UC sudah Baru kerja aku di sini? bergabung, iya. Oh luar biasa. Sudah lama sekali ternyata. Benar. Jadi langsung begitu masuk langsung ke library gitu. Langsung kerja di library. Berarti dari 2007 itu sudah di library? Betul. wow. Sampai sekarang. Luar biasa. Sangat setia dengan Istimewa library ya. Betul. Saya baru tahu loh Bu ini Bu, beneran. Kamu kemana aja? Saya baru tahu kalau emang sudah selama itu di sini Bu. Soalnya Ibu ya kelihatan muda banget gitu. Terima kasih. Masih cocok ya jadi kayak anak mahasiswa ya? Masih ya, semester 8 lah Oh sama boleh. saya. 11-12 ya Iya, kita. betul. Siap. Di sini ada berapa staf yang Mengelola. Oke. Kita di UC Library itu kita berlima. Jadi ada Pak Abi sebagai kepala perpustakaan, kemudian ada saya di bagian sirkulasi dan admin support, kemudian ada Pak Tito, beliau di bagian tugas akhir, juga sirkulasi tapi di bagian pengembalian kalau Pak Tito. Kemudian ada Pak Panji, beliau di bagian reference sama literasi informasi. Kemudian ada Pak Kris, beliau di bagian pengolahan. Gitu. Yang buat tugas akhir itu buat apa Bu? Tugas akhir Yang Pak Tito itu? Pak Tito anak-anak yang mengumpulkan skripsi, itu kan skripsinya di-upload tuh kan di sistemnya UC ya, di CIS. Nah itu sama Pak Tito diperiksa gitu, kelengkapannya apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar kita approve, kalau belum kita kembalikan lagi. Oke, sepertinya habis ini saya mau Iya lanjutkan. benar sekali. Selamat berjuang. Itu secara mandiri ya Bu ya? Betul. Kamu sekalian tanya ini Bu ya? Karena kurang paham kemarin itu ya. Wah ini boleh privat ya? Tanya privat ke Pak Tito. Boleh nanti saya tanya ke beliau. Monggo silakan. Gitu. Jadi hari ini kan Hari Buku Nasional ya Bu ya. Betul. Ada agenda apa yang di library ini buat memperingati Hari Buku Nasional ini? Oke. Hari ini kegiatan dari UC Library itu ada semacam challenge ya, tantangan. Ya, tantangan take it or leave it gitu. Jadi kita taruh berupa poster kecil gitu, kertas kecil, kita taruh di meja, kita sebar. Bagi yang menemukan, itu tadi boleh take it or leave it. Jadi kita ada tantangannya di situ. Gitu. Oh ada ya? Ada bisa dicari, ada. Nanti bisa ditukarkan sama hadiahnya. Hadiahnya menarik loh. Oh gitu. Ada berapa banyak yang disebarkan Bu? Baru ada hari ini 12 dan 12. Kembali ke saya baru 3
Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Di mana aja ya? Bisa ini jangan-jangan di bawah ada nih. Saya cari dulu nih. Bentuknya gimana nih, Bu? Kertas kecil aja. Kertas kecil. Kelihatan, kita nggak sembunyikan. Kelihatan. Aduh, di mana kita ya? taruh di meja, dimanapun. Warna itu apa, Bu? tempat terbuka. Warnanya orange putih gitu. Itu ada tulisannya take it or leave it. Itu bukan, Bu. Itu bukan, Bu. Oh, bukan dong. Oh, bukan. Di mana aja bisa ada nih? Ada di meja-meja ada. Kita sebar. Oke, menarik. Nanti habis ini aku mau Nanti mencari setelah kayaknya. selesai ya, Oke. silakan mencari. Kalau ketemunya besok masih berlaku nggak, Bu? Kelihatannya tidak. Aduh. Aduh, sayang banget. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi kita tetap Oke. kita tetap taruh sampai ya mahasiswanya aware lah ya, maksudnya Oke. menemukan itu. Oke, ya, nanti saya cari nih. Tidak hanya Warna menemukan oranye tapi ya? menjawab tantangannya ya. Gitu. Ada tantangannya juga. Betul, ya. betul sekali. Warna oranye. Yes, kelihatan sekali. Oke, UC People. UC People ya ini Jangan lupa mampir ya. Iya, mampir ini ke mumpung belum jam 3 library. ya, Bu. Betul. Masih jam Ya. segini. Masih ada waktu ya 1,5 jam ya untuk mencari tantangannya. Oke. Ayo cepetan UC People, mumpung masih jam 3-an, belum ada jam 3 ya. Belum. Ayo cepetan cari sekarang warnanya oranye putih gitu ya. Kelihatan kok di meja-meja ada. Luar biasa, saya mencari nih ya UC People ya, kayak gimana ya. Coba nih teman-teman cari nih yang belakang nih. Nah ini kayaknya mau mencari di Atau mencari buku bisa. Oh iya, mencari buku. Biasanya mereka kesini buat ngapain aja, Bu? Mahasiswa ini? Ngerjain tugas ya, yang jelas mereka ngerjakan tugas, mereka juga mencari buku, kemudian mungkin kerja kelompok gitu ya, atau mungkin bisa ngadem. Iya kan, ngadem sambil baca, atau mungkin beristirahat juga bisa. Ya, kan. Tidak banyak acaranya ya, banyak. Tidak menutup kemungkinan mereka ngapain di sini. Oke, kita fasilitasi. Selama tidak mengganggu ya, Bu. Betul sekali. Siap. Ini. Kemudian itu hari ini ya untuk kegiatannya. Besok kita ada lagi itu kelas literasi informasi, tapi online. Itu membahas tentang AI dan research tool bersama Pak Panji biasanya atau Pak Abi. Kemudian hari Jumat kita ada pasar buku sama hari Jumat ini. Betul. 25 April. Betul. Kita ada pasar buku sama penerbit Andi. Itu. Ya mungkin ada mereka bawa berapa buku, kemudian ada diskon mungkin tapi tidak besar ya, gitu. Tapi tetap kita berikan diskon untuk teman-teman sekalian, untuk UC People. Seperti yang waktu itu ya, Bu, yang di depan itu betul, ya. Betul sekali. Oh, itu ada lagi itu hari ada Jumat lagi. ini. Yes. Benar sekali. UC People jangan lupa dicatat ya, tanggal 25 April. Mampir ke perpustakaan ya. Biar dapat diskon ya. Harga khusus ya. Betul, ini harga ya. khusus benar. Di sini di library gitu ya. Siap. Mulai dari pagi sampai malam, sore lah ya, sampai jam kerja lah ya, Bu. Betul. Ya. Hanya satu hari aja? Betul, hanya satu hari aja. Oke. Tapi aku suka sih, Bu, di library ini. Sukanya apa? Suka adem sih. Betul tadi, ngadem. Duh, maaf. Soalnya biasanya dulu kalau mau kelas gitu kan, terus nunggu jam mau jam kelas kan? lagi Betul. gitu. Ya udah di library aja udah gitu. Itu tempat atau spot yang tepat. Gitu, mau adem, ngadem gitu ya. betul. Siapa tahu bisa selfie gitu kan ya. Mengerjain tugas itu juga lebih fokus gitu loh, Bu, karena di sini kan tenang gitu ya suasananya. Dimana nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh gitu kan, jadi kayak lebih fokus gitu loh. Makanya enak di sini ngerjainnya, dan tempatnya juga banyak gitu ya spotnya buat ngerjain tugasnya gitu. Nyaman. Ada juga nyaman. Teman saya yang sering tidur di sini juga sih, Bu. Kalau siang-siang gitu ya, habis kelas, habis makan gitu ya, aduh. Timbul ngantuk kan? Timbul ngantuk. Niat di sini pengen nugas, aduh, kok ada gitu ya. Delosor lah. Ya. Begitulah ya. Iya, benar. Oke. Jadi setelah kegiatan dari di library ini tadi ya, Bu ya, menurut Ibu secara pribadi ini hari guru ini maknanya hari buku nasional. Mohon maaf ya, UC People. Menurut Ibu secara pribadi ini gimana maknanya? Oke. Menurut
saya gitu ya, Hari Buku Nasional ini menumbuhkan minat baca. Ya, menumbuhkan minat baca dan kesadaran masyarakat tuh untuk membaca ya. Karena dengan membaca itu kan kita bisa mendapatkan pengetahuan ya, budaya itu kan. Karena buku kan jendela dunia ya, iya, betul. Jadi dengan membaca buku kita bisa kayak masuk gitu ya ke dalam buku bacaannya itu, oh ya seperti ini gitu. Seperti itu juga meningkatkan budaya literasi ya. Itu juga bisa kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bidang. Jadi mau bidang apa, kuliner kah atau ekonomi seperti itu, atau sejarah. Dari membaca itu kan kita bisa mengenal budaya lain, mengenal sejarah yang lain seperti itu. Juga membantu perindustrian buku ya. Dengan semakin minat baca buku, otomatis kan industri buku ini kan terus mencetak. Nah, otomatis kan itu juga membantu perekonomiannya mereka kan, orang-orang yang bekerja di situ. Nah, seperti itu. Gitu. Tapi kan sekarang tuh sudah mulai banyak ya Bu ya buku yang elektronik gitu ya, e-book gitu. Nah menurut Ibu itu masih penting nggak ya buku-buku secara fisik seperti ini gitu? Penting kalau aku, karena masih banyak orang atau pemustaka itu yang suka baca buku secara fisik gitu. Karena entah mungkin mereka kalau memegang buku itu rasanya nyaman gitu ya, kayak wow gitu kan ya. Kemudian kita bisa menandai beberapa bagian yang penting mungkin ya, seperti kayak buku sejarah, mungkin ekonomi kayak gitu ya. Nah, itu kan mereka biasanya sering menggarisbawahi gitu kan, poin-poin penting itu. Aku rasa masih dibutuhkan sih selain e-book ya, juga membaca buku fisik itu menyenangkan. Yes. Kalau saya secara pribadi pun sebenarnya juga masih suka dengan buku yang fisik gitu ya. Karena kalau kita baca secara online gitu ya Bu ya, e-book ini kayak banyak distraksi. Betul. Baru baca 1 menit 2 menit udah pengen buka yang lain gitu ya. Itu dia. Jadi kayak betul kalau buka gini pengen baca gini terus kadang ke scroll udah jauh banget gitu kan. Bingung kan? Iya, sampai bingung. mana gitu. Biarpun bisa ditandain sih. Tapi kayaknya lebih prefer sih, aku lebih suka kalau pegang buku gitu ya. Fisiknya seperti itu. Soalnya kalau udah ke scroll jauh banget terus kelihatan cuma tulisan semua ya, apalagi tulisan semua kayak aduh tadi dari mana ya? Iya. Apalagi nggak lihat halamannya ya, tadi jam berapa gitu, halaman berapa. Betul sekali, betul sekali. Itu sih kelemahannya. Cuma mungkin lebih enak ketika kita pengen cepet gitu ya dapatnya. Gitu. Betul, dapat informasi lebih cepat bisa lewat handphone masing-masing ya, Android masing-masing kayak gitu. Masih enak dan nyaman di menggunakan buku fisik sih Bu ya. Betul. Gitu. Nah, selama di UC ini ya Bu ya, kira-kira setiap harinya itu ada berapa pengunjung? Kurang lebih 500 orang per harinya. Kalau mahasiswanya aktif ya. Kalau sudah libur itu pasti turun lah. Ya, kita pulang Bu ya. Betul. Libur. Kalian holiday sendiri betul, gitu kan. Liburan sendiri, betul sekali. 500 ya? Ya, 500 per hari. Kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Betul. 500 ini kalau waktu-waktu aktif ya, betul, mahasiswa lagi aktif, betul. kuliah, betul sekali. Nggak lagi liburan gitu. Tapi ada juga nggak menutup kemungkinan liburan pun mereka juga sering ke perpus, juga masih ada yang ke perpustakaan gitu loh. Gitu. Entah ya itu membaca buku atau ngerjain tugas atau mungkin magang. Anak yang beasiswa itu kan pasti diharuskan magang. Nah, itu mereka bisa bisa mengambil magang di sini. Betul sekali. Oh gitu. Karena kan kalau kalian libur, perpustakaan tidak tutup kan? Oh gitu ya. Jadi tidak menutup ya. Iya. Tidak menutup pelayanan. Betul. Kecuali kalau tanggal merah ya. Iya, tanggal merah kita pasti libur kan, tutup. Nah, itu.
gitu. Bukanya hari Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai 4:30 sore. Oke, sampai Jumat aja ya. Betul. Sabtu libur ya guys. Sabtu pun buka kalau mahasiswa S2 dan S3 masuk. Oh gitu. Ya, kita supportnya di mahasiswa S2 dan S3 saja. Itu. Tapi jangan menutup kemungkinan juga mahasiswa S1 mau datang, silakan. Yes. Selama dibuka sih nggak apa-apa ya Bu ya. Baik. Tapi aku lihat teman-teman memang banyak yang ke library sih ya. Betul. Di depan apalagi buat kerja kelompok gitu. Terus di sini juga disediakan ruangan Betul. baru ya, yang 4 ruangan baru itu. Betul. Ya Bu ya. Karena kalau yang di depan itu 24 jam. Jadi mahasiswa mau nugas sampai pagi pun it's okay. Iya. Gitu. Mau tidur di sini enggak masalah gitu kan. Selama bisa tidur ya Bu ya. Betul. Tapi jangan lupa jaga kebersihan. Betul, nggak boleh buang sampah sembarangan. Betul sekali. Terus kalau makan juga dibersihkan. Selalu meninggalkan ya. jejak tuh kalau pagi tuh, heran saya. Padahal sudah ada tempat sampah kan ya. Benar. Betul. Di sini juga ada air minumnya, kan disediakan juga teh, kopi, gitu ya Bu ya. Betul, itu coffee break kita sediakan setiap paginya. Gitu. Bisa diambil ya teman-teman. Betul, selama persediaan cuma-cuma ya. ada. Benar. Selama persediaan masih ada, benar. Karena kalau siang biasanya udah habis. Gitu. Siapa cepat dia dapat, begitu kan? Tapi setiap hari direfill, setiap pagi ya Bu setiap ya. pagi. Kalau pengen kita sediakan. Dapat cepet ya ke library ya pagi gitu. Datanglah pagi-pagi ke library. Nggak apa-apa kan Bu, cuma mau ngambil aja gitu. Oh, nggak apa-apa. Mau diseduh juga boleh ya. Iya, sebelum masuk kuliah ngopi dulu. Nggak apa-apa ya guys. Sudah diklarifikasi ya, tidak apa-apa. Silahkan kalau mau pagi-pagi minum kopi dulu di sini. Ngeteh dulu. Luar biasa. Luar biasa memang. Oke Bu. Nah, Ibu kan sudah lama ya di sini. Sebelumnya itu Ibu ada nggak buku yang membuat tertarik dengan dunia literasi dan perpustakaan gitu? Ini buku pertama yang buat Ibu wah gitu. Buku pertama itu waktu aku kecil, majalah Bobo. Oh ya. Saya masih tahu loh Bu. Kalau tahu ya, masih. majalah Bobo. Itu menarik sekali. Ya. Alur ceritanya khususnya Bobo Rongrong itu kan itu lucu ya menurutku. Terus maknanya tuh dapat gitu, makna untuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Anak kecil itu belajar bertanggung jawab gitu kan, terus membantu orang tuanya seperti itu, kejujuran gitu. Mengajarkan seperti itu. Cerita pendeknya juga bagus ya kan gitu. Itu aku rasa masih ada sampai sekarang deh itu majalah ya, menarik. Tapi saya sudah nggak pernah melihat lagi sih Bu kayaknya. Saya sudah lama kayaknya waktu SD kayaknya. Betul. Kalau saya ya mungkin setelah itu udah nggak pernah lihat lagi. Nggak pernah lihat lagi. Itu majalah menarik sih, menarik. Itu yang pertama buat Itu Ibu. pertama, betul. Aku jatuh cinta untuk suka baca lah dari situ. Berarti Ibu itu memang suka membaca gitu. Suka baca. Sudah berapa banyak buku yang dibaca ini? Nggak pernah ngitung, tapi kalau lagi mode on ya maksudnya, aku pengen baca nih, aku pasti baca. Itu gitu. Tapi kalau sudah tunggu, mungkin capek atau lelah, berhenti dulu. Gitu. Kan ada buku yang tebal gitu ya Bu. Betul. Ya. Kira-kira berapa lama nih Ibu menyelesaikan satu buku? Ini kembali lagi ke yang bersangkutan ya. Semisal yang bersangkutan ini tidak ada pekerjaan yang lain, itu mungkin 2 atau 3 hari bisa selesai ya. Gitu. Tapi tetap berhari-hari ya. Betul sekali. Tapi kalau semisal ada pekerjaan yang lain, itu kan pasti membutuhkan waktu yang lama, betul. Oke, seperti itu. Jadi kalau Ibu betah nggak baca buku yang tebal gitu dengan banyak tulisan gitu, pasti betah ya Bu ya? Tergantung ceritanya. Kalau ceritanya menarik pasti betah. Tapi kalau ceritanya alurnya sudah berat, terus kayak bertele-tele gitu, biasanya ada kan gitu. Itu saya stop. Langsung gitu. stop aja. Stop aja karena
Karena dengan membaca kan kita membayangkan ya, imajinasinya kan bergerak. Nah, kalau ini sudah enggak paham ya, enggak mudeng kalau bahasa Jawanya, enggak paham sama isi bukunya, itu kan orang pasti jenuh. Benar. Pasti sudahlah gitu. Aku tidak tertarik baca gitu. Jadi lebih baik ya itu tadi sebelum sebelum membaca cari dulu sinopsisnya. Biasanya kan ada ya di belakang, betul di belakang cover bukunya itu pasti ada, bacalah itu kan pasti ada sedikit ringkasan ceritanya, atau mencari di internet ya kayak gitu kan. Itu tentang apa sih buku ini gitu. Misalnya kita tertarik untuk membaca, monggo bacalah gitu. Kalau Ibu sendiri suka buku yang apa ya? Non fiksi sih, aku lebih suka fiksi. Jadi seperti novel. Betul. Gitu. Banyak membaca novel ya Bu berarti. Itu jadi kayak menarik gitu. Novel yang menarik itu oke, aku baca gitu. Bahkan aku lihat gitu kan, biasanya kita di media sosial gitu kan, lihat apa kan biasanya menampilkan mereview buku ini. Itu aku sampai beli loh. Bener. Tertarik banget. Aku sampai beli untuk di library gitu, untuk di perpustakaan gitu. Kayak aku memberitahu ke UC people, jadi ke teman-temanku, ke staff kayak gitu, ini loh ada buku baru, ini aku baca sinopsisnya bagus gitu. Jadi kayak memperkenalkan gitu, menceritakan ini buku baru gitu. Itu promosi lah ya. Promosi buku baru seperti ini. Ya ada yang pinjam. Tapi itu milik pribadi? Tidak. Tidak. Maksudnya aku dibeli untuk untuk library. Betul. Aku menyediakannya untuk orang-orang yang haus akan baca ya, untuk novel-novel gitu. Oke. Tapi ada nggak bukunya Ibu secara pribadi yang ada di sini gitu? Nggak ada? Tidak ada. Karena satu hal, karena keterbatasan ini ya, tempat raknya kita. Dulu waktu itu aku punya buku pribadi, aku depositkan di sini gitu. Karena ya itu tadi keterbatasan tempat, buku itu dikembalikan ke ownernya. Oh gitu. Dulu itu membuka ya Bu ya, bagi yang pengen yang mendepositkan gitu. Okay. Untuk ditaruh di sini bisa dibaca orang lain gitu. Waktu itu seperti itu. Karena bukunya udah banyak kan, nambah, akhirnya sudah dikembalikan aja ke ownernya. Ya udah banyak banget sih Bu ini, sampai ke belakang-belakang semuanya ada. Betul, kurang lebih 25.000 lah. 25.000 buku. Kurang lebih. 25. Itu bisa nambah lagi ya, terus nambah ya. Bisa nambah terus ya Bu ya. Ini juga demi memfasilitasi mahasiswa di kita ya Bu ya. Betul. Di semua prodi pun bahkan ada di sini gitu ya. Semua bukunya ditampung di sini ada. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari referensi buku gitu ya, bisa ke library aja. Kalau misal tidak ada, bisa request. Oh gitu. Bisa Bu? Bisa. Jadi book recommendation. Jadi karena kan sebagai pustakawan ya, aku kan nggak tahu ya buku apa yang cocok untuk kalian pakai di perkuliahan, seperti itu kan. Misal aku beli buku A, ternyata nggak cocok kan, rugi. Iya betul. Tidak dibaca kayak gitu. Jadi membuka untuk pemustaka UC People ini untuk bolehlah request gitu, buku perkuliahan apa yang kalian butuhkan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aku mencari buku yang tahunnya baru gitu. Biasanya anak-anak skripsi metodologi seperti itu tuh saya mencarikan yang tahunnya terbaru. Pasti. Jadi boleh apa gitu, request apa, monggo silakan, karena kan yang kuliah kalian gitu kan. Kita menjembatani saja, menyediakan saja, memberikan fasilitas layanan untuk kalian kuliah gitu. Untuk requestnya di JIS? Ya ada, atau di JIS ada. Ke sini? Boleh, langsung ke tempatku juga boleh, ketemu saya juga boleh tuh. Nanti saya catat.
Oh gitu ya teman-teman, UC People semuanya kalau pengen membaca buku apa, kalau mau nyari buku apa yang mungkin belum ada di sini ya bisa langsung request aja ke silakan gitu, nanti akan dicarikan, akan diusahakan ya, betul, atau kalian sudah nyari gitu ya, Bu aku butuh buku ini gitu, silakan gitu, nanti kita pesankan ya, iya. Gitu. Harusnya sebelumnya saya gitu sih Bu ya. So, kemarin saya agak sulit nyari bukunya soalnya. Tentang apa? Metodologi juga? Iya, tapi cuma saya mencari tentang film, perfilman gitu ya. Okay. Dan kemarin memang ada sih sebenarnya, cuma sudah terlalu lama gitu. Itu. Jadi nggak bisa dipakai. Kayak gitu kan saya apa ya? Kita ini kan nggak aware ya, apa nggak? Kalian butuhnya yang seperti apa gitu. Kalau kalian bilang begini, oh iya, aku kan jadi tahu gitu. Kalian butuhnya apa? Lebih bagus lagi ya itu tadi. Kalau kalian udah nyari, terus kirim ke aku, Bu aku mau ini. Gitu. Oke, gitu. Saya kemarin kan saya pas ngambil TA kan tentang sinematografis gitu ya Bu ya. Saya baca-baca di sini tuh masih memang tahunnya kadang 1 tahun lebih lama gitu. Itu nyesek banget gitu loh. 5 tahun sebelumnya kan ya. Harusnya kayak jadi kadang cuma ada 6 tahun sebelumnya gitu loh Bu, expired 1 tahun lah gitu ya. Aduh itu, nah mungkin itu sih Bu mungkin yang bisa saya request. Karena mungkin UC People yang ngambil Vkom ya, sekarang kan ada sinematografis gitu Bu ya, mungkin sedang mencari referensi. Gitu. Boleh. Makanya setorlah ke saya. Jujur saya nggak paham gitu loh. Terus terang aja kan karena kebutuhan kalian gitu kan. Nanti kalau aku belikan salah ternyata nggak tidak betul tidak kan terbaca. Kan eman-eman ya gitu kan. Gitu. Kasihan bukunya udah dibeli kok nggak dibaca. Nangis dia ntar. Saya ada sih Bu kayak gitu bukunya. Tapi gara-gara itu tadi sih sebenarnya. Pas waktu baca ini kayak bosan gitu ceritanya, aduh kok gini doang gitu. Jadi kayak udah males buat membaca lagi gitu loh Bu. Itu. Buku numpuk di rumah boleh disumbangkan ke library. Oke. Nah, itu bisa disumbangkan ke library, mungkin bisa kita olah untuk dibaca ke teman-teman yang lain, atau kita bisa sumbangkan lagi juga ke perpustakaan yang membutuhkan seperti itu. Oke. Menurut Ibu nih, untuk minat baca sekarang di mahasiswa UC itu seperti apa? Kalau minat baca masih tinggi ya, masih tinggi karena tidak menutup kemungkinan banyak yang pinjam gitu kan. Biarpun tidak pinjam, mereka baca gitu, mereka kesini baca gitu. Entah kita kan nggak hanya buku fisik aja ya, kita ada e-book, e-jurnal gitu kan, elektronik. Mereka kesini gitu untuk baca itu gitu. Untuk mencari ya. Betul. Biarpun apa ya, nggak hanya tugas aja ya, biasanya kalau ke sini kan kalian dikasih tugas baru ke sini gitu kan ya. Tapi ya nggak melulu karena tugas gitu, karena memang keinginan untuk baca seperti itu. Sama identik ini nggak sih Bu, yang ke sini tuh pasti mahasiswa akhir. Kelihatannya Anda sudah paham ya. Sepertinya begitu ya. Sudah menjadi stereotip di sini. Makanya yang sudah di sini termasuk biasanya kamu jangan-jangan. Lebih sering aja gitu. Mendekati tugas akhir gitu kan ya. Itu biasanya berbondong-bondong mesti ke sini cari buku terus minta tolong Pak Panji. Ya, betul sekali. Buat format, aduh. Sangat membantu sekali library ini. Dengan senang hati sudah gitu. Karena kan saya kan sudah nggak ada matkul ya Bu ya, gitu ya. Sedangkan kalau kita nggak ada kelas gitu kan di kos aja terus mau ngerjain itu, aduh males banget. Betul. Hawanya tuh pengen tidur aja, pengen rebahan, pengen scroll aja gitu loh Bu. Jadi, itu kasur kayak ngawe-ngawe. Iya beneran gitu ya. Walaupun kita udah duduk ya di kursi itu, tapi kayak melihat, aduh zona nyaman. Aduh, enak banget gitu ya. Udah lupa sama tugasnya ya. Gitu ya Bu ya.
Jadi ya itu adalah pilihan terbaik adalah ke library. Betul sekali, betul sekali. Jadi kesini biar ya itu tadi soalnya di sini mas saya bisa lebih fokus gitu loh Bu ya. Satu fokus, kedua ngadem, ketiga wifi gratis. Betul. Wifi itu yang dicari ya kan? Betul. Kadang saya juga malam-malam gitu Bu ya, habis maghrib, habis makan gitu ya. Aduh pengen ngerjain tapi kayak ngantuk ya di sini ya gitu ya. Wis ke UC aja, wis aku ke library gitu. Kadang ngajak teman, kadang sendiri juga ada. Istimewa, 24 jam buka. Dibuka. Semuanya. Ada colokan ya Bu ya, ada charger, colokan ada. Ada 2 komputer di depan bisa dipakai juga untuk mungkin Turnitin atau buka Eligit. Ya kan, plagiarism ya kan, mengecek itu kan bisa. Oh jadi fasilitasnya ada apa aja Bu tadi Bu? Fasilitas kita ada AI corner yang ada di depan, itu bisa kalian pakai 2 komputer itu. Kemudian kita ada coffee break kan yang tiap harinya kita sediakan. Kita juga ada pastinya buku ya, buku baik fisik maupun elektronik. Itu juga ada e-book dan juga e-journal gitu kan yang berlangganan. Kemudian kita ada ruang audiovisual, kita langganan Netflix. Nah, kalau kalian lagi boring atau bosan ya, suntuk gitu, silakan ke library, nonton lah. Boleh ya Bu? Boleh, kan namanya juga refreshing kan, rekreasi ya. Selain untuk tempat membaca juga tempat rekreasi ya, kita sediakan langganan Netflix. Silahkan kalau mau nonton. Boleh nonton. Boleh. Dibatasin nggak Bu jamnya? Tidak dibatasi. Oh gitu. Mau pagi sampai sore? Boleh nggak? Boleh kalau kalian nggak capek ya nonton ya. Aduh. Boleh silakan gitu. Atau mungkin ada yang lain mau nonton ya. Mohon maaf gantian, betul sekali. Kemudian kita ada ruang meeting ya, ada study room, ruang meeting kecil, kemudian ada collaboration room, ruang meeting besar. Itu bisa kalian pakai, kalian bookingnya lewat CIS sekarang. Gitu. Dulu kan manual ya, sekarang bisa lewat CIS. Oke. Itu 24 jam, kalian bisa pakai untuk kerja tugas berkelompok atau mau kerja mandiri, mungkin Zoom gitu ya, itu pakai ruangan yang kecil, yang study room itu. Oh gitu Bu ya. Sekarang ini ya lewat ya kita daftarnya Betul. Buat booking sekali. Ruangannya ya Bu ya. Betul. Kemudian kita ada juga kan layanan print mandiri yang di sebelahnya AI corner. Itu juga bisa. Itu berbayar gitu. Berbayar. Seperti itu. Kemudian kita juga punya ada kelas literasi informasi ya, biasanya sama Pak Panji atau Pak Abi yang memberikan materi soal Mendeley, pencarian e-jurnal bagaimana, seperti itu ada kelasnya. Ada kelasnya, bisa diikutin sama UC People. UC People. Besok kan ada. Besok ada, tapi secara online. Online, yang tadi disebutkan ya Bu ya. Betul sekali. Ya. Boleh semuanya join gitu ya? Boleh. Teman-teman UC People join, monggo silahkan. Untuk fasilitasnya sendiri gitu ya, apakah untuk Bapak Ibu staf ini boleh menggunakan juga atau hanya untuk mahasiswa? Boleh menggunakan. Boleh. Jadi untuk UC People semua baik mahasiswa, baik maupun staf atau dosen bisa menggunakan. Oke. Untuk kelasnya juga bisa ikut? Boleh, bisa. Oke. Menarik. Menarik Bu. Saya mau ikut juga deh. Monggo. Jam berapa besok? Ini biasanya di email ya. Untuk lebih lanjutnya itu keterangan lebih lanjut itu di email. Informasi ya. Betul sekali. Emailnya di Ciputra. Itu kan email Ciputra, tidak mengenal email yang lain. Iya ya, kita kan UC People ya, jadi ada emailnya sendiri. Betul sekali. Inovasi yang diberikan di library Bu, biar anak-anak lebih sering ke library itu apa? Inovasinya. Apa ya ini inovasi ini sih lebih mendengar
mendengar apa yang diminta sama UC People. Misal, minta disediakan ada layanan misalnya AI Corner di depan yang bisa diakses 24 jam. Oke, itu lebih memperkenalkan library ini lewat media sosial. Kemudian kalau ada tamu yang berkunjung ke sini, mungkin studi banding seperti itu. Biasanya kan ada ya perpustakaan lain berkunjung ke perpustakaan musik gitu. Kita kenalkan gitu. Kita seperti ini gitu. Perpustakaannya punya seperti ini gitu. Itu sih inovasi ya lebih memajukan UC Library, memperkenalkan UC Library ke luar gitu, bahwa biarpun kecil tapi kita punya fasilitas yang menarik ya, yang bisa diakses untuk UC People seperti itu. Tapi menurut saya ini nggak kecil juga sih Bu, ini juga luas, juga banyak ini teman-teman yang di sini buat belajar di sini. Tapi dibandingkan sama kampus yang lainnya yang berlantai-lantai itu, kita masih kecil sih. Tapi biarpun kecil jangan diragukan, kita sudah akreditasi A. Oh, library itu ada akreditasinya. Betul sekali. Kita sudah dua kali. Jadi dari tahun 2019 kita sudah A, kemudian 2024 kita reakreditasi lagi, kita dapat A lagi. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ada akreditasinya ya? Betul sekali. Yang dinilai itu apa aja Bu? Dinilai ya dari layanan, kemudian luasnya, kemudian stafnya, kinerja stafnya seperti itu. Ya sarana prasarana seperti itu, koleksi bukunya. Itu sih yang ditinjau. Saya baru tahu kalau ada akreditasinya loh Bu. Sudah 4 tahun di sini padahal. Ada. Berarti ada rutin berapa tahun sekali itu Bu akreditasinya? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kalau kita dapat A itu per 5 tahun sekali. Nanti diakreditasi lagi. Gitu. Oh gitu. Kalau di library itu ada parfum khusus nggak Bu? Saya suka baunya gitu loh. Kan mungkin karena di sini banyak buku ya. Iya. Karena kayak biasanya ada bau-bau buku yang sudah betul. lama gitu loh ya. Betul, itu kayak menyenangkan gitu ya. Kayak menurut saya itu relaksasi gitu loh. Jadi gimana gitu loh rasanya pas masuk itu. Santai gitu ya. Kayak nyaman gitu. Nyaman gitu. Ada nggak ya Bu ya? Nggak ada ya. Kalau ada saya pengen. Kalau parfum ya kita ini sih kita sediakan, biasanya kan ada yang datang ke sini untuk mengganti seperti itu sih. Jadi emang baunya sudah memang khas baunya, ya. Betul. Bau khas buku. Betul. Tapi enak sih Bu baunya. Jadi pas masuk sini ya dari pintu gitu sudah aroma buku sekali gitu di sini. Menenangkan ya. Iya. Betul. Mungkin itu juga yang membuat fokus ya Bu ya. Fokus ke sini tuh untuk mencari buku. Betul. Oke. Nah, sekarang kan saya lihat sih memang saya rasa sih, bukan saya lihat, saya rasa minat baca anak-anak kaum muda itu sedikit menurun ya, menurut saya ya, daripada di zaman-zaman dahulu gitu. Karena sekarang sudah banyak gadget, sudah banyak games, sudah banyak apapun itulah, ada kegiatannya banyak banget kayak gitu. Dan menurut Ibu nih, gimana cara kita tuh biar bisa lebih tertarik lagi dengan membaca gitu loh, biar nggak aduh membaca itu apa sih gitu ya, biar nggak ada pikiran seperti itu gitu loh. Apa ya, cintai buku Pak, saya pertama kali ya. Kalau sudah cinta sama buku gitu ya, suka sama buku, itu pasti dengan sendirinya ada minat baca seperti itu. Jadi haus akan pengetahuan ya kan, akan sejarah itu ditumbuhkan gitu kan. Karena apa ya, nggak informasi yang di buku itu belum tentu sama dengan yang ada di
di gadget ya, yang kita kalau buka online itu belum tentu sama. Kalau di buku itu kan benar-benar penulisnya mungkin apa ya, mengalami kejadian itu atau waktu itu dia di situ, berada di situ ya, kayak gitu kan. Atau dia intinya mengamati sendiri. Jadi dengan begitu kan informasinya jelas seperti itu. Jadi apa ya? Ini enaknya baca buku fisik itu ya itu gitu loh, karena informasi yang kita terima, kita dapatkan itu jelas paten gitu loh. Itu sih kalau aku ya. Memang orang karena begitu banyak tulisan ya, males gitu. Apa ya, hilangkan dulu itu, hilangkan rasa malasnya dulu gitu kan. Mindsetnya dirubah gitu kan. Jadi dengan oke, aku mau baca ini gitu untuk dapat ilmu, untuk dapat informasi. Sehari itu sempatkan ya 15 menit atau 30 menit untuk baca. Nggak harus habis ya gitu kan. Tapi setidaknya sempatkan itu setiap hari itu 15 sampai 30 menit untuk baca. Kalau lebih itu bonus ya. Ya kan? Lebih dari 30 menit itu berarti bonus gitu kan. Itu aja gitu. Jadi kalau sudah merasa mungkin capek atau bosan, berhenti. Besok lagi. Seperti itu. Tapi setidaknya mindsetnya itu ada gitu. Oh ya, aku harus nyelesain buku ini sampai habis gitu. Nah, jadi targetnya tidak, aku 3 hari harus habis, tidak. Tapi targetnya aku harus bisa baca buku ini sampai habis gitu. Jadi mindsetnya itu yang dirubah. Terus tanamkan kecintaan untuk baca buku ya, biarpun sehari cuma 15 sampai 30 menit. Ini buka media sosial di HP aja bisa berjam-jam ya. Nah, kan nggak males loh, masa baca buku males gitu kan, rugi gitu. Jadinya kita sendiri yang rugi. Itu sih kalau aku gitu. Tapi menanamkan cinta kepada buku itu juga masih sulit ya. Memang ya itu tadi, mindsetnya dirubah dulu gitu kan. Jadi oke, aku baca buku bukan 1 hari atau 2 hari, tidak, tapi baca buku sampai habis, sampai selesai itu sih, karena banyak banget informasi yang bisa kita dapat dari buku ya. Gitu. Berarti memang harus konsisten ya Bu, kalau pengen merubah ini ya cara pandang kita ya. Betul. Gitu, soalnya kayaknya kita sudah terlalu banyak terpapar oleh media sosial gitu ya Bu ya. Benar. Dengan sesuatu hal-hal atau konten yang bergerak, audio visual gitu ya. Betul. Untuk mulai membaca ke buku ini agaknya tantangan sih sebenarnya. Gitu. Mungkin kalau susah lagi itu. Maksudku dalam arti gini, karena banyak banget kan kata-kata gitu kan, males. Bisa dimulai dulu dari yang bergambar. Iya kan? Kembali seperti anak-anak dong, Bu. Betul. Enggak masalah. Itu kan refreshing ya, gitu kan. Dengan cerita bergambar itu juga seru gitu kan. Mungkin komik atau apa, cerita bergambar seru itu gitu. Atau mungkin melihat bangunan ya kan. Banyak ya buku arsitektur. Itu kan hanya bangunan-bangunan aja kan. Bangunan-bangunan itu bergambar kan, itu kan foto bergambar, itu aja lo udah wow gitu kan. Ternyata ada bangunan yang modelnya seperti ini, seperti itu gitu kan, yang cantik gitu, yang dekornya apa ya itu, pahatanya itu terperinci banget gitu kan. Baca itu aja dulu. Kalau misalnya baca tulisan bosan gitu ya, aku nggak suka, baca itu aja gitu, itu nggak masalah gitu. Itu kan juga pengetahuan gitu. Oh ternyata ada gedung di kota ini, di negara ini, seperti ini, bentuknya seperti ini kan. Dari situ kita bisa bercerita dengan orang lain, memberikan informasi ke orang lain itu sudah nilai plus. Itu sih. Kalau saya tuh di sini pernah bacanya yang ini Bu, apa? Kuliner.
itu juga bagus. Itu juga baik. Kuliner kan, mau masak apa ini? Oh ya, biarpun cuma diangan-angan. Oh ya, suatu saat aku tak bikinin kapan aku tak bikinin, mbok eksekusinya kapan nggak tahu ya. Yang penting, oh ya ternyata masak sop iku kayak gini, misalnya gitu. Masak sayur asem iku kayak gini, langkai. Oh, dari situ aja loh, bisa gitu kan. Kan itu juga belajar gitu. Oh dengan itu, oh ya apa? Misal anak kos nih. Oh ya aku pengen ngirit gitu kan, masak lah ya, masaklah sendiri. Oh ya aku tak pinjem buku dari perpus gitu kan, tak praktekin. Itu sudah baca, itu sudah baca loh ya. Itu kan berarti oh ternyata berhasil. Oh ya pamer dong, pamer ya, pamer ke teman-teman. Aku sudah bisa bikin ini, hasil dari pinjem buku dan baca buku yang ada di library loh ya. Itu sudah nilai plus itu. Istimewa ya, jadi kemampuannya bertambah, pengetahuannya bertambah seperti itu. Oke, memang bukunya di kuliner itu lebih beragam dan banyak gambar-gambarnya gitu loh. Menarik kan? Menarik banget gitu loh, dengan gambar-gambar makanan gitu ya. Buat lapar kan? Buat lapar gitu. Terus kadang kayak, oh ada ya, ini tuh bisa dimasak gitu. Iya, sayur apa gitu bisa dimasak, diolah gitu ya, benar. Oh ini dari sini tuh ternyata masakan ini gitu taunya. Terus ada juga yang kayak buku-buku yang spesialis tentang cupcake gitu loh. Jadi kayak berwarna-warni gitu ya. Bukanya itu seneng gitu loh Bu. Jadi saya suka nongkrongnya di situ buat baca-baca yang kuliner itu. Berbau makanan ya. Iya. Betul. Ini kalau berbau makanan nih suka lapar mata dan suka lapar perut. Langsung eksekusi seharusnya ya. Yes, harusnya ya Bu ya. Cuma kan masih di library. Pelan-pelan saja. Kita nggak kemana-mana kok. Boleh. Mumpung masih di sini, di UC, sering-sering mampirlah ke perpustakaan. Diserap ilmunya yang ada di sini. Betul. Ilmu sebanyak ini ya, jaraknya sudah banyak sekali ini bukunya bisa dipilih gitu ya. Kalau alumni boleh nggak Bu masuk sini? Alumni boleh masuk sini, tapi hanya baca saja. Untuk pinjam, mohon maaf kita tidak bisa karena kan sudah alumni kan kita bingung nanti ini mencarinya di mana ya? Kalau misal bukunya kena denda atau terlambat, kita kan kesusahan untuk mencari seperti itu karena kesibukan dari alumni masing-masing. Berarti tetap boleh ya? Boleh datang ke sini membaca, boleh, monggo silahkan. Kalau mahasiswanya sendiri itu boleh pinjam berapa banyak? Oke, mahasiswa kalau masih S1 ya, belum TA ini, belum skripsi, itu bisa pinjam 3 eksemplar. Selama 1 minggu, dengan 2 kali perpanjangan. Perpanjangan pun bisa secara mandiri. Bisa dilakukan secara mandiri, buka JIS tapi dari browser. Bukanya dari browser gitu. Itu kalau mahasiswa S1. Kemudian kalau mahasiswa S1 yang sudah tugas akhir, itu bisa pinjamnya 5. 5 loh, istimewa kan ini. Bisa pinjam 5 dengan syarat satu judul buku itu kan biasanya ada banyak eksemplarnya kan ya. Ada 5 eksemplar, bahkan 3 eksemplar. Nah, itu kalau C01 itu berlakunya 1 minggu 2 kali perpanjangan. Tapi kalau C2 ke atas, C02 ke atas itu bisa 1 bulan. Istimewa kan? Ini anak-anak yang tugas akhir ini, wow, langsung cepat-cepat pinjam ke perpustakaan gitu, datang ke perpustakaan gitu. Bisa pinjam 5 ya, privilege banget buat teman-teman yang sudah di semester akhir. Betul sekali. Jangan lupa dikembalikan kalau sudah jatuh tempo ya, mendekati jatuh tempo. Takutnya kena denda. Oke, jangan lupa dikembalikan nih buat UC People mungkin yang sekarang lagi membawa buku library ya. Mungkin yang nonton ini ya, mungkin kalau kalian lagi ada buku yang dipinjam, dicek lagi deadline-nya kapan buat pengembaliannya. Betul sekali. Kita sudah ingatkan juga
ke email Ciputra 4 hari sebelum jatuh tempo. Oh, 4 hari sebelumnya ya Bu ya. Betul nah, sekali. Seperti itu. Kalau pengen istimewa sekali loh, diselesaikan ya bisa diperpanjang gitu ya 2 kali. Jadi ya kira-kira ada 3 minggu ya Bu? Ya, betul. 3 Kalau minggu. di total 3 minggu. Oh, betul, 3 minggu betul, ya. betul Habislah sekali. 1 buku, 2 buku, 3 buku bisa. Bisa. Rajin-rajin ya. Ya setiap 3 minggu ganti buku lagi ya sudah banyak itu bukunya yang dibaca. Gitu ya Bu ya. Siap. Dari Ibu sendiri nih, di sini ya di library ini ada nggak buku yang menurut Ibu itu pas dibaca tuh kayak aduh ini bisa banget untuk memotivasi untuk hidup yang lebih baik atau seperti apa gitu Bu? Oke, buku motivasi berarti ya ini ada banyak sih, ada banyak sekali buku yang bisa motivasi kalian gitu kan. Ada filosofi teras itu ada, itu bagus. Filosofi teras. Itu terus kemudian ada Atomic Habit, ada You Do You itu. Kemudian ada juga seni untuk bersikap bodoh amat gitu. Iya. Itu kan ada. Banyak kalau ingin tahu ikigai ya. Iya betul. Ikigai. Yang budaya Jepang ya kalau itu ada itu. Itu sih banyak novel itu yang menginspirasi juga ada gitu. Banyak. Nah, kalau menurut Ibu kan sangat penting ya untuk selalu membaca gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita membaca komik, tapi komik dalam bentuk buku ya ini kita. Nah, itu gimana? Menurut Ibu apakah itu juga penting apa tidak? Kan kita juga biasanya ya baca, ada kan yang lebih suka membaca komik gitu. Betul. Nah, ini pentingnya ke apa dulu ini gitu kan. Kalau pentingnya untuk refreshing gitu ya, menghilangkan penat ya, boleh gitu, membaca komik. Karena kan kalau sudah ini ya otaknya sudah full gitu dengan berbagai tugas kuliah, terus kamu tambahin lagi untuk buku yang berat banyak tulisan, itu nggak akan masuk gitu, karena sudah ini otaknya sudah ribut kan. Udah penuh ini otaknya udah penuh. Betul. Nah, di cooling down dulu dengan apa? Ya dengan baca. Ya bacanya apa? Baca buku komik atau baca cerita bergambar yang lucu mungkin ya, atau novel-novel yang ringan. It's okay. Itu nggak masalah gitu. Nah, baru nanti kalau sudah cooling down, sudah ini sudah nggak ribut ya otaknya gitu ya, kembali lagi ke rutinitas seperti semula, aktivitas seperti semula, seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah ya Bu ya, nggak apa-apa, buat refreshing. Nggak masalah kok, nggak ada yang salah. Yang penting kalian baca itu kalau aku sih ya. Yang penting kalian baca, nggak masalah entah itu cerita berat atau cerita lucu, nggak masalah gitu. Mungkin dari situ itu bisa menumbuhkan, oh ya dengan membaca rasanya menarik ya kayak gitu kan, seru juga gitu. Nah, itu bisa berkelanjutan nantinya. Nah, ada juga kan Ibu kan juga suka novel ya Bu ya. Kalau novel gitu kan kita baca novel terus gitu, dengan fiksi, dengan genre-genre yang romance kayak gitu ya. Mungkin yang memang kesannya cuma untuk refreshing aja gitu juga nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Dengan begitu kan kamu bisa merekomendasikan ke temanmu gitu. Ada buku tentang ABC ini ceritanya begini, menarik. Coba pinjam ke library gitu kan, bacaannya gitu kan, bisa promosi. Ya kan? Bisa promosi, bisa bercerita. Mungkin temannya lagi punya permasalahan apa gitu kan, yang bukunya cocok. Ya kan, move on ya kan. Bisa kamu rekomendasikan bukunya, baca ini gitu. Saya kayak
di pikiran orang ya mungkin ya yang tidak suka membaca gitu ya, pikirannya adalah membaca buku tuh sesuatu hal yang berat gitu. Betul. Kayak membaca itu harus yang memiliki beban yang sangat berat gitu loh, kayak berisi tentang pengetahuan semuanya gitu loh Bu. Nah tapi ternyata kita bisa membaca hal-hal yang membuat kita enjoy ya sebenarnya ya, yang ya buat santai-santai gitu sekali, membacanya, nggak harus yang selalu seperti buku pelajaran gitu kan, nggak harus sekali. Ya teman-teman ya. Jadi kita menyediakan nggak melulu buku apa ya diktat ya, diktat itu buku perkuliahan gitu tidak. Buku apa? Diktat? Iya. Buku perkuliahan gitu. Tidak melulu itu, tidak gitu. Kita berbagai macam buku genre apa itu ada gitu. Kalian bisa pilih sendiri, bisa baca sendiri. Gitu. Oke, jadi membudayakan membaca itu nggak cuma membaca buku aja, membaca buku yang di pelajaran gitu ya, yang terkait pengetahuan dan lain-lain gitu. Ya, kalian juga bisa membaca dengan novel, komik tadi juga gitu. Karena nggak menutup kemungkinan juga ya, kan di situ ada cerita dan pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Iya, betul sekali, gitu kan. Pasti ada maknanya ya, syarat maknanya itu apa gitu kan gitu. Pasti akan tetap ada gitu ya, betul, Bu ya. Kalau kita membaca itu memang akan ada sesuatu yang baru yang bisa kita tahu gitu. Namanya sekali. Juga buku adalah jendela dunia gitu ya. Kenapa ya kalian bisa tahu isi dunia semuanya ya, mulai dari atas gunung, di bawah laut ada apa, itu bisa kalian tahu. Itu dari buku semuanya. Kalau kita membaca gitu ya. Karena kita sekali. Juga mungkin belum memungkinkan ya jika kita terlalu dalam untuk berenang di laut gitu kan, ya gimana caranya. Nah kita dipermudah dengan adanya buku gitu ya Bu ya, dengan cara membaca kita bisa tahu banyak gitu informasi ya. Di situ ya. Ada juga untuk bertahan hidup ya mungkin ya, kalau kita pengen makan apa gitu, contoh kayak oh ternyata tanaman ini bisa dimasak gitu ya, bisa diolah, bisa dimakan gitu. Kayak gitu. Contoh kalau kita lagi ke gunung gitu ya berhari-hari, terus bekalnya udah habis gitu ya, mungkin kita harus ngapain gitu kan, ada tips triknya gitu. Buah apa ini yang beracun enggak nih jamurnya, kayak gitu-gitu ya. Itu juga bisa didapatkan ketika kita membaca buku juga ya, betul sekali. Enggak cuma baca buku yang memang itu hanya berfokus pada contohnya kalau jamur ini beracun apa enggak gitu ya. Mungkin kita juga bisa membaca buku yang novel dengan bertemakan petualangan, betul gitu, sekali, betul, yang memang kita ceritanya tentang sebuah pendakian, gitu-gitu. Kita bisa mau baca sejarah juga bisa, ya, sejarah misalnya sejarah Malang atau Surabaya atau mana aja itu ada Bu di sini. Ada. Kayak di kota-kota ya gitu ya. Betul. Sejarah kota mana aja. Surabaya tempo dulu ada. Surabaya tempo dulu. Kenapa Surabaya dinamakan Surabaya Bu? Ada nggak di situ bukunya? Aku nggak begitu ini sih hafal juga. Tapi Surabaya tempo dulu ada. Pasti di situ pasti ada menceritakan tentang Surabaya. Kenapa ada kata Surabaya? Betul. Itu pasti ada. Ada. Sebenarnya itu adalah sebuah pengetahuan gitu loh. Tapi mungkin menurut teman-teman semuanya itu adalah hal yang sepele gitu ya. Tapi memang pengetahuan yang sedikit kita tahu, yang kita dapatkan sedikit demi sedikit itu akan sangat membantu gitu ya. Ketika kita ngobrol sama orang gitu contohnya ya Bu ya. Jadi kita tuh nggak yang apa sih yang diobrolin gitu ya. Itu bisa jadi topik. Betul. Itu bisa jadi topik untuk ngobrol, benar-benar. Menceritakan, oh iya aku pernah baca buku ini gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang, oh orang ini enak diajak ngobrol karena dia nyambung. Nah itu kan karena dari membaca itu kan kita bisa gitu jadi tahu topiknya apa gitu kan, membicarakan apa. Jadi ternyata orang kalau diajak ngobrol kan, oh ya nggak diem aja, tapi kita bisa timbal balik ya. Betul. Kan. Nah seperti itu. Kan feedback gitu ya Bu ya. Nah itu juga gunanya membaca gitu ya. Betul sekali. Dan juga sekarang kita juga sudah dimudahkan dengan teknologi juga pastinya ya. Kalau memang kalian malas membaca yang bentuk fisik ya nggak apa-apa. Kalau kalian pengen baca di e-book ataupun di media manapun seperti itu, pasti akan bermanfaat gitu loh ketika kalian membaca. Nggak sekedar scroll doang gitu ya. Kita punya smartphone tapi jangan sampai orangnya tidak smart juga. Betul.
Jadi bisa dimanfaatkan teknologi ya juga gitu. Boleh, silakan. Itu ya teman-teman, jangan lupa membaca ya. Tadi tipsnya adalah membaca rutin setiap hari ya, 10 menit lah gitu ya. Boleh, Nggak harus ya 15-30 lah ya. 10 menit kepek. Aduh terlalu pendek ternyata. 15 ya, 15 sampai 30 menit ya. Boleh lah itu. Nah, itu untuk membiasakan diri untuk membaca gitu ya. Lama-lama nggak sadar, sudah 1 jam aku baca itu. Oke. Tanging serunya ya. Semoga teman-teman bisa merasakan serunya membaca gitu ya. Karena apapun yang kita baca itu pasti akan memberikan insight gitu ke kita ya. Pasti bermanfaat gitu ya. Soalnya kadang memang sih, ya saya juga memang bacanya juga jarang-jarang sih Bu. Kalau membaca pun ya kalau ada tujuannya gitu ya. Kalau enggak emang kayak aduh aku pengen baca sesuatu yang bagus gitu atau novel gitu ya. Setiap kita membaca gitu ya, kayak saya membaca itu oh ada kejadian seperti ini ya ternyata. Oh kalau ada kejadian ini bisa dihadapi dengan cara ini gitu. Yang paling mungkin yang paling susah untuk dimengerti adalah ketika kita membaca buku-buku tentang sastra gitu ya. Iya. Gitu. Bahasa sastra kadang sulit untuk dicerna. Apalagi dengan novel-novel yang berbentuknya sastra gitu ya, dengan penulisnya yang memang orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sastra gitu ya. Pasti bahasanya tuh ada yang berbeda dan memiliki makna yang banyak gitu loh. Ada yang maknanya jamak kayak gitu. Nah mungkin tips untuk mencari buku bagi pemula nih Bu, biar nggak langsung dapat yang dor. Aduh, apa ini maksudnya? Buku ini cerita apa sih gitu loh, biar nggak yang gitu ya. Tipsnya mungkin lebih bertanya dulu ya sama ini pustakawannya, sama staf perpustakaannya itu mungkin bertanya dulu. Aku pengen buku yang seperti apa, pengen baca buku yang seperti apa. Mungkin dari situ pustakawannya bisa mengarahkan ke buku apa seperti itu. Jadi kalau sama aja kan kalau misal kamu mau cari alamat rumah nih tapi kamu nggak tanya gitu kan pasti kesasar ya. Gitu sama aja di sini gitu kan. Kalau mau nyari buku nggak tahu buku apa yang dimaui gitu kan, kamu pengen apa, bertanyalah gitu. Bertanya lo nggak bayar. Iya. Malu bertanya sesat di jalan, iya kan? Betul. Bertanyalah gitu loh. Apa yang kalian cari, apa yang kalian mau. Dari situ kan pustakawannya bisa membantu mengarahkan buku yang kamu mau. Sesuai betul, gitu ya. Betul. Saya kalau kadang tuh ada juga yang udah niat baca banget gitu ya, udah baca di belakangnya nih sinopsisnya ini bagus gitu ya. Ternyata di tengah-tengah membaca di awal pun kayak aduh bahasanya sudah terlalu tinggi berat, gitu, dan sudah berat banget gitu ya. Kayak kita yang baru mulai membaca nih sudah kehilangan semangat gitu ya Bu ya. Sudah kayak aduh ini berat banget sih kayaknya bukunya. Ini maknanya apa ya gitu ya, kayak gitu. Mungkin bisa tanya dulu ya Bu ya. Karena kita bertanya itu pasti tidak akan tersesat. Betul sekali. Jadi lebih baik bertanya dulu buku yang sesuai kalian mau gitu. Nah dari bertanya itu kan kita pasti mengarahkan ya, lebih baik ini. Tapi tidak langsung serta merta kan kalian oke, aku mau pinjam ini, tidak. Tapi kan pasti kalian baca dulu, ya kan. Biarpun itu sedikit gitu kan, baca dulu. Misal kalau cocok oke, kalian pinjam, kalau tidak ya sudah cari yang lain gitu. Jadi kan tidak patah semangat dia gitu, maksudnya tiba-tiba down gitu, waduh ternyata buku yang aku pinjam nggak menarik gitu, atau tidak sesuai yang aku mau, aku males baca, akhirnya begitu kan gitu kan. Jadi sebelum pinjam bacalah dulu sedikit gitu, random misalnya, lihat dulu daftar isinya apa, tentang apa, atau mungkin random baca dulu di awal, kemudian tengah-tengah, kemudian akhir, seru ya gitu, boleh kalian pinjam, baru boleh kalian. Walaupun nggak dipinjam pun juga nggak masalah ya. Nggak masalah, baca di sini pun oke, nggak masalah. Baca di sini nggak selesai ya, mungkin ditandain boleh nggak Bu? Boleh, nanti minta aja ini penanda di kita, di staff itu ada nggak
penanda gitu. Ya, biar besok kembali lagi, dibuka lagi. Baca lagi, betul. Boleh ya. Betul. Itu lebih fleksibel kan. Benar. Selama tidak dipinjam oleh orang lain. Betul sekali. Betul sekali. Resiko ditanggung oleh penumpang. Ya, kalau kalian pengen membaca di sini juga nggak apa-apa, tapi resikonya ya nanti kalau dipinjam sama orang lain kalian nggak bisa membaca. Benar. Gitu. Benar. Itu. Nah Bu, di sini kan ya kita melihat banyak mahasiswa lah ya di sini ya, sekitar 500 pengunjung itu tadi ya, kurang lebih. Nah, ada nggak kejadian yang lucu gitu selama Ibu bekerja di sini? Selama 17 tahun ya Bu ya? 17 tahun di sini, ada nggak kejadian lucu yang ya mahasiswa ini lakukan gitu? Aduh, apa ya ini loh, anak-anak itu kan apa ya itu tadi loh, budayakan membaca ya. Sudah tahu itu apa, kalau mau masuk perpus itu kan seharusnya di pintu masuk ya, itu tulisannya kan gede banget ya di pintu masuk sebelah sini, pintu keluar sebelah sini. Mereka tidak gitu, pintu keluar dibuat pintu masuk gitu, padahal kan itu sudah ada tulisannya gitu. Itu kan ya ampun, jadi kita yang di depan itu selalu negur gitu kan, masuknya di pintu masuk gitu. Aduh. Itu pintu keluar dibuat masuk sama keluar gitu kan. Itu ada yang begitu. Padahal sudah ada yang masuk dan keluar sendiri ya Bu ya. Betul. Kenapa kita buat seperti itu? Karena kan kita butuh data pengunjung. Gitu kan. Makanya kenapa kita pakai di pintu masuk gitu kan. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Karena pintu masuk ini kan kita pakai ini kan student card. Itu kan student atau punya staff gitu ya. Mungkin anak-anak tuh ribet gitu, atau mungkin nggak apa ininya nggak connect, atau nggak punya data atau apa ya kan. Itu sih Bu bisanya. wifi-nya atau sistemnya apa loading terus kan nggak tahu gitu kan. Bolehlah apa minta tolong temannya itu yang di situ misalnya, atau mereka tiba-tiba ke kamar mandi nggak bawa handphone gitu kan ya. Oh, minta lah sama temennya, minta tolong gitu kan, biarpun nggak kenal gitu, minta tolong dong bukain pinjam student card-nya misalnya gitu. Barulah itu kan apa ya mahasiswa yang melek membaca itu tadi lo ya, itu kan sudah besar loh tulisannya itu pintu masuk gitu kan, dibuat masuk dong. Itu pintu keluar dibuat keluar, bukan dibuat masuk gitu. Kadang kita itu ngomel-ngomel sendiri sudah apa teman-teman itu. Ya ampun, sampai geleng-geleng, ya ampun, kalian yang sudah besar gitu kan ya. Pikirannya kita itu sudah besar, kalian apa sudah semester atas gitu kan ya. Masa ya nggak iso moco, aku sampai kadang itu gitu aku di dalam hati itu gitu. Ya Tuhan, tak balekno ke TK ini lama-lamanya anak aku gede-gede. Jadi lucunya tuh kayak gemes gitu ya. Lebih gemes ya Bu ya? Gemes gitu loh. Apa, ada tulisannya gak bisa baca gitu loh. Oh iya kan. Apa, karena apa ya itu tadi, mereka anak-anak itu jarang baca ya kan. Ya kan, jadi baca itu cuma sekilas gitu toh. Ya enggak tahu saya gitu loh. Tapi jadi gemes gitu loh. Lama-lama aku kembalikan ke TK ini aku. Ngulang lagi Bu. Iya, belajar baca dulu. Aduh. Itu ya UC People, kalau kalian pengen ke library, masuk dengan pintu masuk ya, jangan masuk dengan dari pintu keluar gitu ya. Iya, kita harus scan dulu ya, karena Bapak Ibu ini butuh data pengunjung juga gitu ya. Dan ditaati juga dong aturannya. Di situ sudah dijelaskan, sudah ada tulisannya di situ ya, pintu masuk di situ ya. Silakan masuk dan scan dulu. Gitu. Jangan lewat pintu keluar ya. Jangan dipaksa. Itu padahal sudah ada rollingnya ya, rolling door kayak rolling door gitu kan. Ya, itu hanya untuk keluar ya guys ya. Jangan dibuat masuk ini. Betul sekali. Kebiasaan sih kayaknya ya buat teman-teman ini. Jangan ya, tidak boleh ya. Sekarang sudah tidak boleh. Dari lama sebenarnya tidak boleh. Sekarang lebih tidak boleh lagi gitu ya. Biar Bu Esi ini tidak marah-marah tiap hari. Dia tidak gemes. Saking gemesnya ya.
Jadi kalau Anda dimarahin jadi susah nanti ya. Jadi takut nanti. Jadi takut ke sini kan jadi nggak bisa, terus nggak mau ke sini tuh sana. Karena nanti gimana ngerjain tugasnya. Betul. Ya kan ya, kalau Padahal butuh kan buku. Ini apa? Yudisium pun kan harus approve-nya dari library. Ya kan? Oh iya, Bu. Oh iya, gitu. Betul. Oh, saya baru tahu. Iya betul. Jadi apa ya, penentu akhirnya itu library gitu loh. Oh gitu. Semua kunci di akhir ya. Akhirnya ada di library. Betul sekali. Aduh, gitu ya. Kan? Ada nggak yang mendapatkan catatan-catatan khusus gitu mahasiswa? Ada nggak yang kayak sering banget telat kembaliin buku atau ya bandel atau gimana gitu? Ada nggak catatan yang terblacklist? Kalau catatan sih kita nggak ada sih, cuman kalau setiap akhir yudisium ya kita selalu cek yang bersangkutan ada peminjaman atau tidak, seperti itu. Nanti kita infokan kalau sudah melakukan pengembalian atau kayak bebas pustaka, baru kita bisa approve. Oh gitu. Betul sekali. Berarti kalau dari prodi sudah oke juga, gitu library juga harus mengoke ya. Betul. Untuk peminjaman dan lain-lain. Apakah ada denda atau masih ada peminjaman buku, itu segera dikembalikan. Oke. Kalau nggak dikembalikan setahun gitu gimana, Bu? Setahun banget gitu loh. Itu pasti sudah kena denda ya. Kena denda ya. Kalau sudah begitu, itu berarti harap membayar dendanya, dan kembalikan bukunya. Seperti itu. Harap membayar denda ya. Betul sekali. Kalau udah setahun tuh lebih ke lupa banget gitu ya, Mbak ya. Padahal sudah diingetin loh ya. Mungkin jarang membuka emailnya itu sih, Bu. dia. Itulah. Jangan dianggap angin lalu ya email dari library ini. Kadang banyak informasi di situ ya kan. Karena memang banyak informasi yang di sana gitu loh, Bu. Mungkin ya ada masuk terus belum kebuka ya, belum kebaca gitu, sudah tertumpuk oleh informasi yang lain mungkin sekali. Ya. Jadi kita lupa betul. Sudah lupa, mungkin bukunya juga sudah tidak dibaca gitu kan ya, jadi tambah lupa banget gitu loh. Terusnya juga nggak dilihat gitu ya, perpanjangannya nggak diurus gitu ya. Nah bisa dicek nih si people semuanya, kira-kira kalian ada nggak tanggungan untuk memperpanjang peminjaman atau ada deadline pengembalian ini? Coba dicek sekarang ya, daripada dendanya semakin ya, semakin banyak gantinya ya, dicek aja sekarang mungkin ya. Gitu ya UC people. Bu, ini ada yang bertanya nih Bu ya. Ini dari pemirsa kita sekarang. Ini ada budaya membaca untuk Gen Z masih banyak apa udah berkurang pesat ya Bu? Oke, dari siapa? Dari Tino Livramento. Budaya membaca untuk Gen Z masih banyak apa udah berkurang? Oke. Kalau menurut saya ya Tino ya, masih ada gitu ya, masih ada Gen Z yang datang ke perpus untuk baca, entah itu baca atau pinjam, itu masih ada gitu. Jadi kelihatan kan biasanya kalau pinjam begitu kan nomor NIM-nya itu kan pasti tahu ya, ini angkatan berapa gitu. Itu masih ada. Jadi kalaupun ada yang angkatan biasanya tugas akhir gitu, selalu aku tanya, Bu caranya pinjam gimana gitu kan, biasanya begitu ya, caranya pinjam gimana. Itu aku selalu tanya, kamu semester berapa? Baru tanya gitu ya. Kamu jarang ke library ya gitu. Itu biasanya ya, kalau aku ini sih tanyakan ke mereka. Tapi kalau anak-anak Gen Z masih banyak yang suka baca gitu. Saya Gen Z kan ya. Saya jadi Gen Z juga gitu ya. Jadi di sini juga masih banyak ya Bu ya untuk minat bacanya seperti itu. Masih juga banyak pengunjungnya gitu setiap harinya gitu. Karena kan
apa ya, banyak tugas ya, banyak tugas yang pasti membutuhkan literatur kan, itu kan. Daripada kalau saranku jangan di Google atau di internet karena kan ya itu informasinya mungkin kurang paten atau mungkin sedikit-sedikit gitu kan. Tapi kalau dengan membaca informasinya bisa lebih banyak gitu kan yang kita dapat itu sih. Itu. Mungkin mereka lebih ada juga orang yang lebih suka mencari jalan cepat gitu ya, internet dengan kopas saja gitu. Tapi kan nggak boleh ya Bu ya, kalau tugas akhir ya kopas aja. Jangan nanti bisa kena plagiarisme. Nah, nggak boleh itu ya. Jadi harus membaca buku. Membaca buku pun harus diparafrase juga gitu ya Bu ya. Betul. Tidak langsung diketik sama persis gitu, nggak boleh langsung copy paste, kita nggak boleh dong ya. Betul. Itu sebuah pelanggaran etika ya Bu ya. Etika ya, sudah melanggar etika sebagai pelajar ya Bu di sini ya. Gitu. Karena di sini juga ada layanan untuk cek plagiarisme. Ya, itu pakai Turnitin ya Bu ya. Betul. Nah, itu bisa digunakan oleh teman-teman semuanya ya. Itu ada batas maksimalnya kah untuk setiap orang? Tidak ada. Sampai kamu mendapatkan berapa persennya itu kan ya, yang biasanya kalau setiap prodi kan beda-beda persennya, berapa persennya itu. Oh, jadi walaupun saya submit sehari 30 kali. Boleh ya, Bu? Boleh silakan. Kayak gimana ya kalau 30 sampai ya? Tutup pun boleh gitu kan ya, sampai library tutup boleh. Oh, itu layarnya 24 jam enggak sih, Bu? Yang kalau di dalam tidak kan kita sudah tutup ya sampai 4:30, tapi kalau di luar kan ada komputer itu bisa dipakai 24 jam. Iya kan, di luar juga bisa Turnitin enggak sih? Bisa. Nah, bisa AI corner itu bisa. Nah, buat teman-teman ya, ini yang lagi tugas akhir mungkin ya, yang ngerjain skripsi, bingung ya mau pengen cek Turnitin di mana, gitu sudah malam, bingung gimana, di library bisa. Mampir ke library. Di library bisa digunakan 24 jam yang di luar itu. Gitu ya, mau kalian submit 50 juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau 50 sehari ya. Nggak mungkin. Ya 2-3 kali lah ya Bu yang mungkin ya kalau sehari ya gitu. Parafrase yang jelas. Iya, gitu ya. Nah itu kita diberikan fasilitas sama library tanpa ada pungutan biaya apapun gitu ya. Bisa kalian gunakan kapanpun 24 jam per 7 gitu ya. Tapi kalian ngecek sendiri secara mandiri ya Bu ya. Kita sudah ada tutorialnya, tinggal scan aja di meja itu sudah kita sediakan kayak barcode gitu ya, itu scan. Itu sudah ada petunjuknya di situ. Gitu. Jadi harus mandiri ya, karena sudah difasilitasi gitu ya, nggak boleh manja lagi dong minta ngecekkan ya, kita harus ngecek sendiri. Betul sekali, betul. Ya kan nggak mungkin kalau malam ada Bu Esi di sini gitu ya, kalau tidak lembur gitu ya, ngapain di sini, mending pulang ya, istirahat, sudah malam. Betul. Gitu. Ini teman-teman ya. Ada lagi? Ada nih, kita lagi di mana? Itu lagi di mana gitu. Oh, di mana itu Kak? Kita ada di library di UC ya. UC library. Ya. Ini dari Bagus. Oke, gitu. Ada lagi nggak ya? Lokasi ya di UC library. Ya, betul sekali. Gitu. Oke. Sudah sih Bu untuk terkait pertanyaan di library. Belum ada nih teman-teman kalau pengen tanya buku apa di sini. Ada banyak, nggak bisa disebutin satu-satu. Betul sekali. Nah, kayaknya capek ya, nanti 5 jam kayaknya nggak selesai ya. Ada 25.000 buku ya Bu ya? Lebih. Wah, lebih 25.000 buku lebih ada di sini. Kalian bisa mencari dan nyarinya nggak harus satu-satu ya Bu ya? Betul, kita sediakan online katalog baik di luar maupun di dalam. Bisa langsung mencari saja kata kuncinya apa yang mau diinginkan gitu. Bahkan tugas akhir kakak tingkat juga ada, kita masukin ke online katalog juga. Jadi ada fitur-fitur yang harus kalian tambahkan sesuaikan untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Itu ada di online katalog.
Nah gitu ya UC People. Ini buat UC People yang mungkin masih baru ya, yang belum pernah ke library, kalau pengen nyari buku nggak usah secara manual gitu ya, nggak perlu buku apa ini nanti nyasar ya, nanti nggak selesai sehari ya, ada 25.000 buku gitu. Jadi kalian bisa mencari melalui katalog online ya Bu ya, dengan kata kunci atau judul buku yang mungkin kalian sudah tahu gitu ya. Dengan kata kunci aja nanti hasilnya sudah akan keluar gitu. Kira-kira buku apa yang cocok untuk kalian gitu ya. Nah setelah keluar itu nanti kalian bisa pilih nih buku mana yang pengen kalian baca gitu ya. Setelah itu kalian bisa lihat informasi letaknya di mana ya Bu ya. Betul sekali. Dengan menggunakan ada kode nomor ya Bu ya. Ada. Ya seperti itu. Nah Call nanti numbernya ada. Nanti bisa dicari aja sesuai dengan informasi di situ ya Bu ya. Di row-nya juga sudah ditulis itu nomornya dari berapa sampai berapa. Betul dari sekali. ini sampai berapa. Sudah hafal kategorinya ya? Apa sudah gitu. Hafal ini. Lumayan deh ya. Udah 4 tahun. Oke, siap. Sudah ngelontok ini. Ya, ini juga ada medis collection gitu ya. Terus di situ ada bisnis di row mana, itu sudah ada informasinya semuanya kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu gitu ya atau pengen berkunjung di library, silahkan datang aja mencari buku, carilah sesuai dengan apa yang pengen kalian baca. Gitu ya. Nggak usah ribet lagi, gitu. Sudah dipermudah. Benar sekali. Tapi masuknya harus pakai pintu masuk. Iya. Dan menggunakan student card ya. Oh iya. Yang ada di JIS itu. Iya. Di ini ya UC Apps juga bisa. Betul. UC Student ini juga bisa ya guys. Di situ sudah ada QR kalian untuk masuk dan untuk minjam menggunakan itu. Istimewa kan? Harus hafal NIM ya Bu ya? Tidak perlu. Oh tidak perlu. Sudah scan langsung langsung masuk ke data. Oke. Gitu ya. Okay. Bisa buat kalian yang semester 1 sampai semester berapa Bu tadi? 5 ya atau 6 yang bisa meminjam buku 3 eksemplar. 3 eksemplar. Nah, buat teman-teman dari ngerjain tugas akhir ya. Betul, proposal sampai tugas akhir bisa 5. Bisa 5. Nah, itu kuotanya ya yang bisa dipinjam ya 5. Betul sekali. Bisa diperpanjang selama 2 kali ya. 2 kali gitu. Jadi total kalian bisa meminjam 3 minggu. Betul ya? 3 minggu. Kalau di total 3 minggu. Ya, 3 minggu itu kalau kalian memperpanjang gitu ya. Betul. Seperti itu. Mungkin terakhir Ibu. Boleh. Enggak terakhir sih. Rekomendasi buku dari Ibu buat yang bisa dibaca oleh siapapun, semua kalangan gitu apa? Banyak sih ya. Ya itu tadi yang aku sebutkan itu bisa kalian baca filosofi teras atau anatomic habit atau seni untuk berlaku bodoh amat. Banyak sekali buku-buku self improvement ya yang bisa dibaca ya. Buku-buku motivasi yang bisa dibaca banyak sekali. Gitu. Novel-novel seperti punya Andrea Hirata, Sang Pemimpi atau Laskar Pelangi itu ada. Kemudian novelnya Terelie itu juga ada. Nah, di sini juga ada guys, lengkap semuanya dari awal sampai yang terakhirnya apa ya saya lupa. Terelie itu aku yang bumi apa itu bulan matahari ya. Ada kita. Ada semua loh di sini tuh. Lumayan di sana di paling pojok. Betul sekali. Butuh bukunya apa ya? Yang pengarangnya dosen gitu ya, Civitas Academica ada, ada juga, ada special collection di sebelah sana itu ada. Jadi yang menulis dosen atau mahasiswa itu kita koleksi khusus, special collection itu ada, gitu. Bisa dipinjam juga. Kalau saya membuat buku dan sudah tercetak gitu mau saya masukkan di sini gitu boleh? Boleh. Wow. Boleh, bisa. Teman-teman siapa yang punya buku nih karya kalian sendiri ya, UC People semuanya bisa boleh disumbangkan ke library. Bisa nih ya, biar lebih membantu teman-teman semuanya di sini gitu ya. Terakhir deh Bu, terakhir. Boleh apa-apa. Terakhir ini harapan Ibu ke depannya untuk UC People di hari buku ini gitu. Harapannya untuk ke depannya akan menjadi seperti apa gitu. Harapannya tetap sama ya, cintai buku itu aja sih kalau aku ya, dengan
kalian mencintai buku, suka baca buku, gemar baca buku, itu akan menambah pengetahuan budaya yang kalian dapatkan gitu. Itu bukan bukan untukku ya, tapi untuk kalian gitu kan ya. Yang bisa kalian bawa sampai kalian tua nanti, kalian bisa bercerita ke anak cucu kalian apa yang kalian dapat dari membaca buku, dan itu bisa kalian tularkan atau turunkan ke nanti anak-anak kalian gitu. Setelah kalian dewasa masuk dunia kerja seperti apa, itu dengan membaca buku banyak informasi, banyak pengetahuan. Jadi kalian bisa bercerita dengan orang lain, bisa sharing. Mungkin nggak hanya dari bertemu dengan orang Indonesia, tapi mungkin dari orang luar gitu kan, yang kalian bisa ceritakan sejarah tentang Indonesia atau tentang kota kalian Surabaya, entah manapun itu sih, itu kalau aku itu. Jadi kita harus mencintai buku ya betul, Bu ya, sebagai jendela membaca, dunia. Betul, gemar membaca itu penting sekali. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman, UC People semuanya, jangan lupa membaca, budayakan membaca, memulai membaca dari 15 menit sampai 30 menit sehari gitu ya. Mari mindsetnya dirubah ya. Mari kita tanamkan pada diri kita ya, bahwa membaca itu akan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan. Betul. Gitu. Ya, mungkin kita akan bisa dengan Bu Esi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti kita ya, ngobrol-ngobrol santai. Iya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Esi ya, sudah menemani saya di sini selama kurang lebih 1,5 jam sudah ternyata. Sudah banyak ya informasi yang kita semoga berikan. Sudah banyak dan semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada UC People semuanya. Pasti ya. bermanfaat. Sukses buat kalian. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sukses juga buat kamu. Terima kasih, untuk nanti Ibu bisa pulang nanti, hati-hati ya Bu ya. Siap. Mungkin bisa mempersiapkan untuk pulang nih kayaknya. Betul, 30 menit. People juga. Saya akan masih di sini 30 menit ke depan ya buat nemenin UC People. Bu Esi jika sudah ingin melanjutkan pekerjaannya, saya persilahkan gitu. Baik, ya. Terima kasih kembali. Terima kasih UC People. Bye-bye. Sampai jumpa di Bu Esi lain waktu. Ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak. Ya, seperti itu ya UC People. Kita sudah berbicara bersama Bu Esi di library ya. Di belakang kita sudah terlihat sangat banyak sekali buku-buku di sini ya. Di sini bisa kalian pinjam sesuai dengan kebutuhan kalian semuanya. Bisa disesuaikan juga nih. Kalian pengen tahu informasi apa, seperti itu ya. Ya kurang lebih kita sudah 1,5 jam ya ngobrol sama Bu Esi. Jadi kita di sini hanya tinggal 30 menit lagi. Wah, 30 menit lagi. Mau ngapain 30 menit? Ya seperti biasa ya. Aku belum menyampaikan adanya golden ticket. Yes. Apa sih golden ticket? Ya, ini buat teman-teman SMA semuanya. Wah, aduh jatuh. Gak apa-apa lah ya. Golden ticket ini buat teman-teman SMA yang memiliki kartu SNBP bisa ditukerin aja di link di bio kita sekarang gitu ya. Untuk apa sih? Nanti kalian setelah mendapatkan dan menukarkan kartu SNBP kalian dan mendapatkan golden ticket ini, kalian akan langsung mendapatkan voucher pendaftaran di UC. Gitu ya. Voucher pendaftaran ini bisa kalian gunakan secara langsung dan kalian akan mendapatkan benefit yang banyak banget. Contohnya kalian tuh nggak perlu tes, masuk nggak perlu tes, tapi hanya mengikuti kegiatan interview aja gitu ya. Jadi kalian masuk nggak perlu tes, gunain golden ticket aja gitu ya. Ini buat teman-teman yang punya kartu SNBP bisa langsung ditukerin aja. Gimana caranya? Caranya yaitu sekarang kalian klik aja link di bio kita. Di situ nanti akan ada informasi terkait golden ticket. Nah, bisa diklik aja di situ ya, klik golden ticket gitu ya. Nanti di situ bisa kalian submit informasi yang dibutuhkan sesuai dengan instruksi yang sudah ada seperti itu. Nah, kalau memang sudah disubmit ya, sudah mengisi semuanya, kartu SNBP-nya sudah diupload seperti itu, nanti kalian akan mendapatkan konfirmasi dari kami secepatnya gitu ya, teman-teman. Nah, kalau buat yang belum punya kartu SNBP gimana Kak?
Kalau kalian belum memiliki kartu SNBP, bisa gunain aja kode voucher daftar UCU, daftar UCYUK gitu ya. Kayak ini di stiker di atasku banget nih. Ya, di atasku banget ini ya. Ini daftar UCU, gunain kode voucher ini buat mendaftar di UC gitu ya. Dan nanti kalian akan mendapatkan banyak benefit juga nih. Ya, buat teman-teman yang belum memiliki kartu SNBP, bisa digunain aja kode vouchernya daftar UCU. Gitu. Oke. Nah, mungkin aku bacain komen-komen aja ya. Kan tadi belum membaca ya komen dari kalian semuanya. Oke. Ini ada dari Naim. Ada kampus tour nggak Kak? Ada dong. Kita ada kampus tour dan kebetulan sekali hari ini banget ya, tadi pagi kita ada kampus tour. Ya, kampus tour ini gunanya untuk apa? Kita akan mengenalkan kepada kalian, buat teman-teman SMA gitu ya, yang masih bingung nih mau kuliah di mana gitu ya. Kami menyediakan dan melayani kalian untuk melakukan kampus tour di UC, untuk melihat fasilitas di UC ada apa aja, prodinya itu ada apa aja gitu ya. Dan kira-kira setiap prodinya itu kelasnya di mana sih, ruangannya seperti apa, tuh fasilitasnya dapat apa, labnya seperti apa, orang-orang yang di sini seperti apa. Nah, kita menyediakan kampus tour buat kalian yang pengen jalan-jalan di UC. Pastinya akan ditemenin oleh teman-teman kita ya, oleh aku juga. Tadi juga aku nemenin teman-teman juga, dan mungkin ada 2 temanku yang biasanya live itu bareng, ada Kak Yunis, siapa sih, Michelle, lupa ya namanya, Yunis Michelle, dan Kak Gaby gitu ya. Ada juga teman-teman lainnya juga kalau kalian berbanyakan gitu ya. Nah, kalau kamu pengen datang ke UC, langsung datang aja gitu, dan nanti bisa langsung menuju ke lantai 2 gitu ya. Di lantai 2 ini nanti kalian bisa tanya, bisa nggak kita kampus tour gitu, nanti akan diarahkan seperti itu ya Naim. Oke, dari Angel, kapan ya masuk kuliahnya buat yang udah daftar? Untuk masa perkuliahan akan dimulai di bulan September. Di September ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah mendaftar, nanti di bulan September akan ada week sebagai pembuka masa perkuliahan kalian, seperti itu. Kak Angel ini sudah daftar ya. Di prodi apa Kak Angel kalau boleh tahu nih? Kalau teman-teman yang belum daftar nih ya, boleh langsung daftar sekarang aja, karena pendaftaran sudah dibuka gitu ya, dan akan berakhir di bulan Juli, akhir tanggal 30 kurang lebih. Seperti itu. Ini pendaftaran untuk kelas yang akan dimulai di September nanti gitu. Jadi sudah bisa daftar mulai sekarang dan akan ditutup di bulan Juli akhir gitu ya. Daripada kalian nanti bingung atau nanti kalian lupa gitu ya untuk mendaftar gitu ya, mungkin bisa langsung daftar sekarang aja dan bisa digunakan kode voucher itu, daftar UCU gitu teman-teman. Raffian ini, Kak, untuk beasiswa Indonesia Timur itu kira-kira kapan pengumumannya? Pengumumannya akan segera kami umumkan gitu ya. Untuk Raffi, mungkin kamu bisa melihat dan memantangi ya media sosial kami terkait beasiswa. Dan pastinya juga ada dari SC kita yang akan menghubungi kamu seperti itu. Dari LN, Kak, masih buka nggak daftar lewat kartu BP, SNBP? Masih ini ya. Kamu LN ini, siapa LN ya, mau mendaftar menggunakan SNBP masih bisa nih. Gunain golden ticket sekarang. Gunakan golden ticket sekarang nih buat kamu ya yang punya kartu SNBP, bisa langsung tukerin aja kartu SNBP kalian dengan golden ticket. Caranya gimana? Langsung aja masuk di bio kita. Link di bio kita itu diklik aja di situ. Nah, nanti ada banyak informasi dan kalian bisa memilih tentang golden ticket gitu ya. Di situ kalian bisa mengisikan nama, nomor, alamat dan lain-lain yang sudah disesuaikan itu. Di situ informasinya sudah ada dan sudah jelas dan sudah mengupload kartu SNBP kalian gitu ya. Dan setelah upload nanti kalian akan langsung mendapatkan golden ticket ini gitu ya. Golden ticket ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan voucher pendaftaran masuk UC dan ada benefit lainnya gitu ya, yang banyak banget gitu ya. Salah satunya yaitu kalian bisa masuk UC tanpa tes, tapi harus mengikuti interview aja gitu ya, tinggal ikutin interview aja gitu, nggak perlu tes lagi gitu ya, untuk benefit dari golden ticket ini.
Gitu ya LN, bisa didaftar sekarang mungkin ya. Itu bisa langsung aja daftar sekarang. Nah, buat teman-teman yang belum punya kartu SNBP bisa langsung aja mendaftar menggunakan kode voucher daftar UCU, daftar UCYUK gitu. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja sekarang ya, karena kita masih ada sekitar 15 menit lagi di sini gitu. Ya, mumpung masih ada 15 menit buat teman-teman yang mau daftar menggunakan kode voucher, segera daftar aja karena apa? Karena kode voucher hanya digunakan ketika kita live gitu. Gitu ya teman-teman, ayo daftar sekarang. Mumpung kita masih buka ya pendaftarannya sekarang gitu hingga bulan Juli akhir. Nah, ya teman-teman kalau ada pertanyaan boleh aja komen sekarang ya, bisa langsung komen aja, nanti aku jawab ya. Karena aku baru bisa melihat komen kalian sekarang, karena tadi kan kita berbicara dengan Bu Esi gitu ya, dengan beliau. Nah ya, banyak informasi yang kita dapatkan gitu. Ya teman-teman bisa tuh langsung aja tanya-tanya sekarang gitu ya di kolom komentar sekarang, dan aku akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu seperti itu, mumpung kita masih live sekarang. Tuh, gak pengen tahu tentang UC atau pengen tahu fasilitasnya gitu, boleh banget. Atau kalian pengen datang ke UC juga boleh gitu ya. Kalian bisa kampus tour gitu, melihat-lihat di UC seperti apa, ada apa aja sih di UC, sekitar UC ada apa. Nah, kalian bisa datang aja ke sini, bisa cari tahu gitu ya. Nah, buat teman-teman SMA juga nih, buat kalian yang sekarang lagi ada di kelas 12 atau kelas 11 ya ini ya. Coba kalian tanya nih kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu BK kalian. Kira-kira sekolah kalian ada nggak kerjasama dengan UC? Kalau ada, nanti kita akan memberikan beasiswa khusus sekolah kerjasama, yaitu buat teman-teman semuanya dengan menggunakan nilai rata-rata rapor di kelas 2. Kelas 11, ya kelas 2 itu kelas 11 di semester 2 gitu ya. Nah, ini teman-teman yang kelas 12 ya, sekarang 12 bisa dicek lagi nih sekolahnya ada kerjasama atau tidak. Jika ada kerjasama bisa digunakan nih nilai rata-rata raportnya ada berapa, kira-kira sesuai enggak gitu ya. Jadi untuk nilai rata-rata rapor yang kami terima ada 3 kategori yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Ada yang gold, sebentar ya aku bukakan dulu. Ada 3 kategori yang kami sesuaikan dengan nilai rata-rata rapor kalian di semester 2 kelas 11 gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kelas 11 sekarang kan lagi di kelas 11 semester 2 ya, pastikan sekarang. Nah, mungkin mulai di semangat lagi untuk belajarnya untuk bisa nilai rata-ratanya lebih tinggi lagi gitu. Nah, bisa mulai di rencanakan dari sekarang gitu ya. Sebentar aku bukakan dulu ya. Nah, ini buat teman-teman nih, untuk sekolah kerjasama ya, kalau kalian punya kerjasama dengan UC sekolahnya, bisa kalian lihat nih nilai rata-rata kalian kelas 11 semester 2 itu berapa. Karena di sini ada 3 kategori seperti yang aku sampaikan tadi. Yang pertama ada gold. Gold itu nilai rapor rata-ratanya adalah 84 sampai 100 ya nilai rata-ratanya. Yang kedua yaitu kategori silver, ada nilai rata-rata minimal 81 sampai 83. Dan yang terakhir yaitu kategori bronze dengan minimal nilai rata-rata 79 sampai 80. Nah, bisa dicek nih teman-teman, kalian nilai rata-rata raportnya berapa di semester 2 kelas 11 ini gitu ya. Buat yang kelas 11, mari kita usahakan untuk mendapatkan nilai rata-rata yang bagus gitu ya. Minimal 84 biar nanti kalian mendapatkan kategori gold gitu ya. Buat teman-teman yang kelas 12 mungkin bisa dilihat ya, kalian sudah mendapatkan nilai rata-rata berapa gitu ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, tapi kalau nilai atau sekolah kalian belum memiliki kerjasama dengan UC, tenang aja. Jika memang nilai rata-rata kalian bagus gitu ya dan sesuai, kalian bisa juga mengajukan beasiswa prestasi, jalur prestasi gitu.
Nah, itu juga akan menggunakan nilai rata-rata rapor kelas 11 semester 2 seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kalian pengen tahu terkait informasi beasiswa ataupun pembayaran biaya kuliah dan lain-lain, kalian juga bisa langsung klik aja link di bio kita sekarang di situ, karena ada banyak banget informasi dan sudah dikategorikan sesuai dengan apa yang pengen kalian ketahui kayak gitu. Contohnya ada informasi tentang beasiswa S1, S2, sudah ada informasi tentang pendaftaran, informasi tentang golden ticket, ada juga gitu ya golden ticket di sini. Terus buat kira-kira kerjasamanya ada apa aja gitu, bisa langsung dipilih aja dan langsung diklik aja di link di bio kita gitu. Nah, ini ya coba dibuka di situ. Ada pilihannya nih, pendaftaran S1, S2 dan S3. Kita di sini di UC ada S1, S2 dan S3 gitu. Untuk S1 sendiri kita memiliki kurang lebih 20 program studi yang bisa kalian pilih gitu ya teman-teman semuanya. Dan di S2 kita ada Magister Manajemen dengan 9 peminatan yang bisa kalian pilih juga. Seperti itu. Nah, ini untuk pembelian voucher pendaftaran sudah ada di link di bio juga buat teman-teman. Terus kita ada juga informasi terkait beasiswa S1 dan S2 ada juga di situ. Segala informasinya ada di sana, secara detail kami sampaikan di sana. Gitu. Oh, ya ini ada yang bertanya lagi ya. Oke. Aulia, bagaimana cara tahu sekolah kita kerjasama dengan UC, Kak? Caranya gampang banget, kalian langsung tanya aja ke Bapak Ibu BK kalian di sana gitu ya. Ada nggak Bu kerjasama dengan UC gitu, kira-kira sekolahku kerjasama nggak dengan UC? Bisa langsung ditanyakan dengan Bapak Ibu BK-nya gitu ya, karena yang kita berhubungan secara langsung dengan Bapak Ibu BK-nya seperti itu. Itu. Nilai saya 91 Kak, apakah sekolah saya sudah bekerja sama dengan UC? Ini kamu dari sekolah mana Aulia, kalau boleh tahu? Nah, mungkin bisa ditanyakan ya besok Aulia kepada Bapak Ibu dosennya, Bapak Ibu BK-nya ya, mungkin bisa ditanyakan gitu ya, sudah kerjasama belum dengan UC. Nah, kamu 91 ini nanti bisa dapat kategori gold loh, kalau memang sudah ada kerjasama dengan UC. Gitu beasiswanya. Nah, nanti sama sekolahnya Aulia ini belum memiliki kerjasama dengan UC gitu ya, karena nilainya ini cukup bagus sekali rata-ratanya. Ini bisa kamu lihat aja link di bio kita gitu ya. Di situ kamu bisa langsung pilih aja info beasiswa program sarjana S1 gitu ya. Ada jalur beasiswa berprestasi, prestasi unggulan gitu. Di situ ada nilai rata-rata rapotnya juga gitu. Ya betul di situ. Kalian bisa langsung aja klik link di bio kita sekarang gitu dengan informasi beasiswa program sarjana S1. Nah, ada juga beasiswa jalur undangan prestasi nih 2025 juga. Ini juga menggunakan nilai rapor rata-rata kelas 11 semester 2. Ini minimal di nilai 91 sampai 100. Nah, ini ada 91 nih. Nilai kamu tadi kan 91 ya Aulia. Ini ada grade star gitu ya. Beasiswanya ada banyak banget di situ. Benefitnya bisa kalian lihat secara langsung di situ ya Aulia ya. Ini ada di beasiswa jalur undangan prestasi gitu di situ. Kalau ini sekolah kamu belum bekerja sama dengan UC, kamu bisa menggunakan beasiswa ini juga gitu ya. Nanti coba dicek ini, ada banyak banget tuh benefitnya, dan beasiswanya ada 100% DPP, 100% SPP, 100% SKS gitu. Ya, ini menarik banget nih buat Aulia. Ini nilaiku sesuai banget nih, 91 nih. Ya kan tadi nilainya rata-ratanya 91 ya Aulia ini. Wah, bisa banget kamu dapet ini. Ayo Aulia, jangan sampai kelewatan nih kesempatannya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya lagi bisa langsung tanya aja, karena kita di sini tinggal 10 menit lagi ya. Buat teman-teman yang pengen daftar menggunakan kode voucher, silahkan melakukan pendaftaran sekarang ya dengan kode voucher daftar UCU, daftar UC YUK
gitu ya, karena pendaftaran menggunakan kode voucher ini hanya bisa dilakukan ketika kita live aja. Dan ya sekarang tinggal 9 menit lagi kita akan bersama di live ini gitu ya, jadi buruan gitu. Dan buat teman-teman yang memiliki kartu SNBP, langsung aja tukerin kartu SNBP kalian dengan golden ticket gitu ya. Golden ticket ini bisa kalian gunakan untuk mendapatkan voucher pendaftaran UC dan mendapatkan banyak benefit lainnya gitu ya, seperti tanpa melalui tes gitu ya, kalian hanya perlu mengikuti kegiatan wawancara seperti itu. Jangan lupa menggunakan kesempatan emas ini dengan golden ticket gitu ya. Buat S2 UC ya, program S2 UC ini kita ada 9 peminatan yang bisa kalian pilih gitu ya di sini, karena kita ada di Magister Management gitu ya. Tapi kita ada 9 peminatan. Yang pertama ada Hotel Tourism and Service gitu ya. Ada juga Designpreneur. Ketiga ada Digital Marketing Communication. Yang keempat ada Entrepreneurial Sustainability Management. Yang kelima Information Technology. Yang keenam Family Business. Yang ketujuh Corporate Entrepreneurship. 8 ada Manajemen Expert. Dan 9 Entrepreneurial Management for Education gitu ya. Jadi 9 peminatan ini bisa kalian pilih, bisa kalian sesuaikan ingin fokus di mana seperti itu. Nah, untuk lulusnya sendiri di S2 kalian akan langsung mendapatkan gelar MM ya teman-teman semuanya. Baik kalian memilih di 9 penjurusan itu, 9 peminatan itu semuanya akan lulus dengan gelar Magister Manajemen seperti itu. Kenapa? Karena memang kita dasarnya akan di manajemen seperti itu, dan peminatan ini adalah 50% pembelajaran yang akan diberikan seperti itu. Jadi 50% manajemen, yang 50% sesuai dengan peminatan kalian seperti itu. Nah, di UC sendiri di S1-nya kita memiliki 20 program studi yang bisa kalian pilih gitu ya teman-teman di sini. Nah, apa aja? Ada banyak banget di sini. Pastinya ada fakultas kedokteran gitu ya. Ada kedokteran dan kedokteran gigi gitu. Nah, 2 fakultas ini nantinya di tahun depan akan memiliki gedung tersendiri. Karena sekarang sedang masa pembangunan gitu ya. Jadi mereka nanti akan mendapatkan 2 tower kembar gitu ya, tower yang tinggi-tinggi gitu. Kenapa? Karena kita memerlukan perluasan lahan, karena kita perlu memperluas fasilitas untuk kedokteran dan kedokteran gigi gitu ya. Semakin banyak fasilitas yang akan diberikan dari UC kepada UC people semuanya, buat teman-teman yang ingin masuk di prodi kedokteran, program studi kedokteran seperti itu. Nah, dengan adanya gedung baru ini, dengan tower baru ini, kalian nanti akan lebih banyak fasilitas yang diberikan, akan banyak fasilitas yang menunjang pendidikan kalian selama menempuh pendidikan di fakultas kedokteran ini. Selain itu kita juga ada fakultas prodi psikologi gitu ya. Untuk bidang IT kita ada AMT dan ASB. ASB itu lebih ke sistem informasi gitu ya. Dan AMT adalah informatika seperti itu. Untuk bisnis kita ada IBM gitu ya. Di IBM sendiri ada 2 pilihan kelas yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada regular class dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu ada international class di mana bahasa pengantarnya akan menggunakan bahasa Inggris. Oh ya, ini juga berlaku di fakultas kedokteran gitu ya. Nanti kalian bisa memilih kelas reguler atau kelas internasional seperti itu. Selanjutnya ada juga program studi accounting gitu. Terus ada juga program studi ilmu komunikasi, ada di industri kreatif, ada fashion gitu ya. Terus ada VCD atau biasanya dikenal dengan DKV. Terus ada juga jurusan arsitektur gitu. Nah, ada juga kita fakultas pariwisata gitu, isinya di mana ada hotel, tourism, event business gitu, ada juga terkait kulineri bisnis, ada juga food technology gitu teman-teman. Kira-kira itu adalah beberapa jurusan yang ada di UC. Nah, selain program studi yang beragam ini, kami juga memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk mengembangkan minat dan bakat di luar mata kuliah, di luar pembelajaran secara di kelas gitu ya. Jadi kita juga memiliki
fasilitas buat kalian untuk mengikuti kegiatan UKM gitu ya. UKM ini buat teman-teman semuanya kalau belum tahu itu kegiatannya seperti ekstrakurikuler di masa SMA gitu ya. Nah, sifatnya ini berdasarkan pilihan kalian masing-masing, disesuaikan dengan minat dan bakat kalian gitu, untuk mengembangkan minat dan bakat kalian dan menunjang prestasi-prestasi yang lebih gemilang nantinya, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jika ada yang bertanya, boleh langsung aja komen di bawah ya. Kita di sini tinggal 4 menit lagi. Gitu. Nah, di UC ada apa aja gitu ya? Ada banyak banget. Di sini kita ada di library sekarang ya. Ada banyak banget buku yang kami fasilitasi untuk para UC people di sini yang ingin membaca atau ingin mendapatkan sumber bacaan untuk bahan tugas, untuk tugas TA, skripsi gitu ya. Kalian bisa langsung aja ke UC Library gitu, karena di sini sudah cukup banyak buku yang bisa kalian gunakan untuk referensi gitu ya, karena tadi disebutkan ada 25.000 lebih buku di sini yang bisa menunjang masa pembelajaran kalian gitu. Nah, untuk lokasinya sendiri UC Library ini ada di lantai 2 ya, main building lantai 2. Dari lift itu belok kanan aja. Kalian langsung bisa tahu di situ di bawah ada library, dan jangan lupa tadi masuknya lewat pintu masuk, jangan pintu keluar ya UC people. Dicatat jangan nakal gitu ya. Oke. Bisa langsung sekarang ya teman-teman tanya aja, kita masih 3 menit lagi gitu ya. Jadi 3 menit ini kalian bisa langsung daftar aja menggunakan kode voucher kita, daftar UC yuk, seperti yang ada di stiker ini nih di samping aku sekarang ya, tadi di atas, kita sekarang di samping gitu ya. Di sini bisa digunakan ya, karena 3 menit lagi gitu kita selesai. Dalam waktu 3 menit ini ya cukup lah ya untuk mendaftar gitu ya. Langsung gunain aja kode vouchernya, daftar UC yuk, daftar UCYUK gitu ya. Klik link di bio kita gitu di situ dan lakukan pendaftaran S1 gitu. Nanti kalian langsung masukkan aja kode vouchernya gitu, dan kalian akan mendapatkan benefit gitu ya. Nah, buat teman-teman sekali lagi, buat kalian yang memiliki kartu SNBP bisa menggunakan kartu SNBP kalian untuk mendapatkan golden ticket gitu ya. Golden ticket ini akan memberikan kalian banyak benefit, memberikan voucher pendaftaran gitu ya, yang bisa digunakan untuk mendaftar secara langsung ke UC gitu. Caranya gimana? Gampang banget, langsung aja klik link di bio kita sekarang dan carilah informasi yang ada tulisannya golden ticket gitu ya di situ. Nah, tinggal klik aja, masukkan nama kalian, nomor yang bisa dihubungin, email dan lain-lain sesuai dengan instruksinya di situ. Upload kartu SNBP kalian di sana dan submit, kalian akan langsung mendapatkan golden ticket ini. Benefitnya banyak banget, bisa kalian baca di situ untuk benefitnya teman-teman semuanya. Karena segala informasi yang lebih detail ada di link di bio kita. Buat yang pengen tahu juga informasi beasiswa, informasi pembelajarannya ada apa aja, prodinya ada apa aja, biaya kuliahnya berapa, di situ ada dapat fasilitas apa aja gitu ya, bisa langsung aja klik link di bio kita sekarang dan dicari aja sesuai dengan informasi yang pengen kalian tahu gitu ya, karena kita sudah mulai berusaha menjelaskan sedetail mungkin, sesingkat mungkin, detail dan singkat gitu ya, jadi nggak perlu bertele-tele, kami sampaikan ada di link di bio kita. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, UC people, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya di live kita hari ini. Ya, sebenarnya kita sudah 2 jam di sini ya. Kita sudah ngobrol dengan Bu Esi tadi, kita ada di UC Library gitu ya. Mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, kita akan mengakhiri live di sore hari ini. Buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menemani saya selama 2 jam di sini. Terima kasih sudah mendengarkan sharing bersama Bu Esi, bersama UC Library. Jangan lupa buat UC people ya, untuk mampir di library untuk membaca ya. Kita harus mencintai buku gitu, untuk mengetahui dunia ini seperti apa gitu ya. Terima kasih semuanya UC people dan teman-teman semuanya sudah menemani saya selama 2 jam.
Dan jangan lupa ya, kita akan selalu live di hari Senin sampai hari Jumat di jam 2:30 sampai 4:30 ya. Dicatat ini jamnya biar nanti UC People tidak ketinggalan dengan live kita seperti itu. Sekali lagi ya, di hari Senin sampai Jumat jam 2:30 sampai 4:30 gitu. Terima kasih banyak UC People. Oh iya, besok kita ada live lagi ya. Jangan lupa ya. Besok kita kayaknya akan bertiga sepertinya. Gitu. Terima kasih banyak. Oh, ya berdua lah. Bisa ada sesuatu lagi ya yang wow gitu. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus live kita ya. Besok juga 2:30 sampai 4:30. Jadi terima kasih banyak UC People sudah menemani saya di sini. See you besok. Bye bye.